Bab 335. Jadi kakak perempuan senior akan berada di kelas Yuanen Yehui. Pikiran Yuanen Yehui mengingatkan Tang Wulin tentang 20.000 poin kontribusi yang telah didenda, dan hatinya segera mulai sakit. Jika bukan karena keadaan luar biasa, dia mungkin akan memberi Xie pukulan yang bagus. Lagi pula, denda ini muncul karena Xie mengintip seorang gadis. Namun, Tang Wulin bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Xie belakangan ini. Meskipun pada dasarnya mereka bersumpah bersaudara, tidak banyak yang bisa dia lakukan selain menawarkan beberapa kata penghiburan. Di masa lalu, Tang Wulin memiliki hubungan yang cukup baik dengan Yuanen. Namun, sekarang Yuanen menjadi Yuanen Yehui, dan setelah insiden baru-baru ini, dia takut tidak akan mudah untuk memperbaiki hubungan mereka. Seluruh insiden itu adalah kesalahan Xie, dan Tang Wulin telah mengambil tindakan tanpa sepenuhnya memahami situasinya. Dia memutuskan untuk menemukannya dan meminta maaf ketika dia kembali. Musi mengawal Tang Wulin ke pintu masuk gedung. Aku akan pergi ke kampus untuk melapor besok. Aku akan meneleponmu begitu aku sampai di sana. Oke, jawab Tang Wulin. Kakak senior, ada banyak kebebasan di Shrek. Karena kamu pandai besi peringkat keempat, kamu pasti akan sangat populer. Petik 2. Musi mendengus. Apa hebatnya menjadi pandai besi peringkat keempat? Kamu sudah di peringkat kelima. Siapa yang tahu kapan akhirnya aku akan menyusulmu? Tang Wulin memberinya senyum masam. Apa peringkat kekuatan jiwamu sekarang, kakak senior? Peringkat 38, jawabnya. Wow, kamu hampir berada di peringkat 40. Aku mungkin akan mendapatkan peringkat 30 di sekitar saat kamu mencapai peringkat 40. Ketika itu terjadi, mari kita coba pemurnian semangat bersama-sama. Kakak senior, apakah kamu memutuskan untuk menjadi Master Armor Tempur? Petik 2. Musi berhenti sejenak, menatapnya kosong. Aku belum memikirkan hal itu sebelumnya. Aku hanya ingin menjadi pandai besi yang hebat. Aku pikir kamu harus bekerja untuk menjadi Master Armor Tempur seperti aku. Seru Tang Wulin. Shrek adalah tempat di mana para jenius tumbuh dan berkembang, tidak mengambil keuntungan darinya akan sia-sia. Menjadi Master Armor Perang adalah persyaratan untuk lulus dari lapangan luar. Lagi pula, membuat armor perang pasti akan banyak membantu kita. Itu akan membuat kita lebih kuat, membantu dalam kultivasi kita, dan juga akan meningkatkan keterampilan pandai besi kita. Dengan meningkatkan kultivasi kita, kita akan mampu melakukan pandai besi tingkat tinggi bahkan lebih cepat. Kita akan melakukan setengah pekerjaan untuk menggandakan hasil. Petik 2. Musi merenungkannya. Meskipun peringkat kekuatan jiwanya lebih tinggi dari Tang Wulin, dia berusia 17 tahun ini. Dia tidak bisa dianggap hebat di Akademi Shrek. Bahkan, dia sedikit di bawah rata-rata. Apa yang kamu katakan memang masuk akal, tapi bisakah aku benar-benar melakukannya? Jika kamu bertekad, tidak ada yang mustahil. Ayo kita lakukan yang terbaik, kakak senior. Baiklah. Ketika Musi menyaksikan sosok Tang Wulin yang pergi, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Aku pasti akan melakukan yang terbaik, gumamnya. Aku tidak akan jatuh terlalu jauh di belakangmu. Aku akan mengejar ketinggalan suatu hari nanti. Di asrama siswa yang bekerja, Xie mondar-mandir di depan pintu, sesekali menggosok tangannya dengan gugup. Asrama telah dibersihkan dan semua jendela yang rusak diganti. Xie telah melakukan semuanya sendiri. Bahkan setelah mengganti panel jendela, dia menyeka semuanya sampai berkilau. Dia adalah satu-satunya orang di asrama saat ini. Su Xiaoyan pergi melapor ke asosiasi desainer, Bu Yue menghilang seperti biasanya, Tang Wulin juga pergi, dan baik Yuanen maupun Yue Zhengyu belum kembali. Xie terus memutar ulang adegan terlarang yang dia saksikan hari itu. Meskipun dia hanya ingat bayangannya yang kabur, ruangan itu berkabut hanya dengan cahaya redup, gambar itu membakar pikirannya. Bagi seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 13 tahun, dampak pemandangan itu terlalu besar bagi hatinya yang tidak bersalah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Jantung Xie melompat ke tenggorokannya dan dia dengan cepat bersembunyi. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa itu hanya Yue Zhengyu. Yue Zhengyu memasang ekspresi masam. Dia pikir dia akhirnya menangkap seorang penguasa jiwa jahat, tetapi sebaliknya dia salah mengidentifikasi dirinya dan dihukum. Seolah takdir memainkan lelucon kejam padanya. Pemandangan Xie membuat wajahnya semakin gelap. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, semua jendela sudah diperbaiki. Xie mengangguk. Yue Zhengyu berjalan ke Xie, sedikit seringai di bibirnya. Apakah kamu menunggu di sini untuk mengakui bahwa kamu salah? Xie merajut alisnya. Mengapa penting jika aku mengakuinya? Wajar bagiku untuk mengakui kesalahanku.
Kalau begitu kamu bisa menunggu di sini dengan sabar. Yue Zhengyu tertawa kecil dan dengan santai meletakkan tangannya di belakang kepalanya saat dia berbalik ke kamarnya. Hati-hati, Tang Wulin dan yang lainnya tidak ada di sini saat ini, jadi jangan membuatnya marah lagi. Kamu akan bersulang jika melakukannya. Xie dengan marah mengusir Yue Zhengyu pergi lalu berbalik ke pintu masuk asrama dan menunggu. Saat dia berbalik, dia heran melihat Yuanen Yehui kembali. Dia berjalan dalam keheningan total, sepenuhnya mengabaikan Xie saat dia kembali ke kamarnya. Yuanen Yehui saat ini mengenakan seragam pria biasanya dan menyamar sebagai Yuanen. Jika Xie tidak mengkonfirmasi kewanitaannya dengan matanya sendiri, dia tidak akan bisa mengklaim bahwa dia mengenakan penyamaran. Memanggil keberaniannya, Xie berlari sebelum dia bisa memasuki kamarnya. Yuanen, serunya. Yuanen Yehui berhenti dan menoleh padanya, kedua matanya sedingin es. Sebelum aura kemarahannya, Xie tidak bisa membantu tetapi goyah. Abaikan, teriaknya, masuk ke kamarnya dan membanting pintu ke wajah Xie. Aku datang untuk meminta maaf, Xie bergumam ke pintu. Suara keras bergema dari dalam ruangan, mengejutkan Xie. Khawatir akan nyawanya, ia segera berlari. Dia masih trauma dengan niat membunuh Yuanen Yehui sejak malam itu. Di dalam kamarnya, Yuanen Yehui membanting dirinya ke tempat tidur. Es di matanya langsung mencair, dan sebagai gantinya adalah kekosongan. Dia berbaring di sana tanpa bergerak, dan segera, air mata mulai mengalir di wajahnya. Namun dia tidak terisak satu kali pun. Pada saat Tang Wulin kembali ke asrama, Gu Yue telah kembali juga. Tang Wulin mengerutkan kening ketika dia melihat Xie duduk di tempat tidurnya, menatap kosong. Apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat bingung? Xie perlahan berbalik ke Tang Wulin, ekspresinya yang kosong beralih ke salah satu kekalahan. Aku pergi untuk meminta maaf kepada Yuanen Yehui, tapi dia benar-benar mengabaikanku. Tang Wulin membuat wajah tercengang. Kamu tidak bisa begitu sabar. Dia berkata, kamu harus menunggunya untuk tenang sebelum kamu mencoba meminta maaf. Lupakan saja untuk sekarang dan fokus pada mendapatkan poin kontribusi yang cukup untuk melunasi denda kamu. Kamu hanya bisa bekerja secara perlahan memperbaiki kesalahan. Seperti dia sekarang, bagaimanapun, hal-hal di antara kalian berdua tidak akan mudah diperbaiki. Pokoknya, hati-hati dan cobalah untuk tidak membuatnya marah. Petik 2. Xie tersenyum pahit. Aku tahu, aku belum mau mati dulu. Pemikiranmu salah beberapa hari terakhir ini, kata Tang Wulin. Xiaoyan sedang berlatih mendesainnya, jadi mengapa kamu tidak ke asosiasi makers? Kompetisi di sini sangat sengit namun kamu tidak memanfaatkan waktumu dengan baik. Apakah kamu mencoba menjadi salah satu dari 10 orang yang akan diusir? Berhentilah memikirkan hal-hal yang berlebihan. Masa lalu adalah masa lalu. Fokus saja pada peningkatan dirimu dulu. Jika tidak, kamu tidak akan bertahan bahkan semenit pun melawan Yuanen. Petik 2. Kata-kata Tang Wulin menyalakan api di mata Xie. Kamu benar, dia menangis. Aku masih terlalu lemah dibandingkan dengan dia. Pertama, aku harus menjadi kuat. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat dari tempat tidur dan menuju pintu. Kemana kamu pergi? Tang Wulin bertanya. Aku akan pergi ke asosiasi pembuat untuk berlatih. Xie berteriak ketika dia berlari keluar pintu. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Suasana hati orang itu sangat sering berubah. Baik, setidaknya dia pulih dengan cepat juga. Tang Wulin naik ke tempat tidurnya, menutup matanya, dan mulai bermeditasi. Sampai sekarang, tidak ada yang lebih penting baginya daripada mencapai peringkat 30. Tang Wulin, Kido, kamu di sini. Tepat saat Tang Wulin mulai menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu, sebuah suara yang akrab memanggilnya dari luar dan matanya terbuka. Kenapa dia datang jauh-jauh ke sini untuk menemukanku? Tidak punya pilihan lain, dia bangkit dan pergi keluar. Saat dia menjejakkan kaki keluar dari kamarnya, Tang Wulin melihat Feng Wuyu yang energi. Aku di sini, Penatua Feng, katanya. Kamu di sini untuk apa? Apa aku tidak diterima di sini? Feng Wuyu merengut padanya. Tang Wulin tersenyum meminta maaf. Kamu diterima di sini. Tentu saja kamu. Tidak mungkin kamu tidak akan diterima. Apakah kamu butuh sesuatu dariku? Feng Wuyu mendengus. Ini kemenanganmu, nak. Aku mengaku kalah. Sekarang ikut aku. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia meraih Tang Wulin, melemparkannya ke atas bahunya, dan bergegas pergi seperti badai. Beberapa detik kemudian, mereka berada di bengkel Feng Wuyu. Tang Wulin menghela nafas pasrah. Penatua Feng, bisakah kamu berhenti melakukan ini sepanjang waktu? Aku akan memberimu nomorku,
jadi kamu bisa memanggilku saat kamu membutuhkanku. Kamu tidak harus menculikku setiap saat, kamu tahu. Feng Wuyu melempar Tang Wulin ke tanah. Kita bisa membicarakannya nanti. Pertama, aku akan membantumu naik ke peringkat 30. Penatua Feng, saya tidak punya uang atau poin kontribusi. Teriak Tang Wulin, aku masih harus membayar 20.000 poin. Kamu tidak bisa memaksaku melakukan ini. Tang Wulin masih berutang Yuanen Yehui 20.000 poin kontribusi. Bahkan jika dia membayarnya dengan ribuan penyulingan, dia harus membeli logam mentah sendiri. Jika dia perlu membayar Feng Wuyu 10 penyempurnaan roh juga, itu akan memakan waktu lebih lama baginya untuk melunasi utangnya. Tingkat keberhasilan untuk pemurnian roh rendah, dan potongan logam yang tak terhitung jumlahnya akan berkurang menjadi sisa dalam proses pemurnian roh yang berhasil 10 kali. Bab 336. Bab 336 Penatua Jiwa 3 Cincin. Platform kenaikan, yang mengatakan, adalah mungkin bagi pemilik roh-roh untuk memperkuatnya dengan meningkatkan peringkat jiwa mereka. Jenis pertumbuhan ini, bagaimanapun, jarang melampaui 10% jika tumbuh sama sekali. Namun di depan mata Feng Wuyu, jiwa roh Tang Wulin telah meningkat 50% dan itu sepertinya bukan akhir. Tubuh kencang Goldlight merilekskan satu ruas pada satu waktu, melingkari Tang Wulin seperti rompi pelindung. Kilatan, dan urat keemasan bermunculan di atas kulit Tang Wulin. Esensi darahnya menderu kencang saat mereka muncul. Sosoknya melepaskan lapisan tipis cahaya emas. Alisnya melengkung ke arah langit, Feng Wuyu bergumam, dia benar-benar cocok dengan moto sekolah kita. Sungguh monster kecil. Sebelum dia menyadarinya, dia menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Petik 2. Yang tidak diketahui Feng Wuyu adalah kondisi keberadaan Tang Wulin saat ini, setenang danau. Tidak seperti guru barunya, dia mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya. Cincin jiwa ketiga adalah hambatan utama bagi para guru jiwa, tetapi dia telah berhasil. Seiring dengan pertumbuhan Goldlight, itu menawarkan cincin jiwa ketiga untuk Tang Wulin. Selain mendapatkan cincin lain, tubuh dan meridian Tang Wulin menguat dan esensi darahnya bertambah. Namun, dia belum menyerap keseluruhan dari energi dingin yang berputar di dalam dirinya. Masih ada lebih banyak untuk meningkatkan peringkat kekuatan jiwanya, masih banyak yang harus dilakukan. Tubuhnya berdenyut dengan energi dalam sentakan yang tiba-tiba. Setelah itu, cincin jiwa ketiganya terkondensasi menjadi ada. Dia segera menyatu dengan itu, menyelam langsung menembus peringkat 31, tetapi bahkan kemudian tampaknya ada energi yang tersisa untuk melangkah lebih dalam. Pada saat itu, Tang Wulin mendengar suara. Ambil kesempatan ini untuk membuka segel. Suara Old Tang bergema di kepalanya. Bisakah aku benar-benar? Tanya Tang Wulin dengan heran. Biasanya, kamu tidak akan bisa karena kamu baru saja memecahkan segel kedua, tetapi esensi darah kamu telah meningkat dengan cepat hari ini. Dan energi hangat itu membantu menguatkan meridian Anda. Tetapi yang paling penting dari semuanya, apa yang Anda konsumsi sebelumnya adalah item roh 10.000 tahun dengan kemurnian yang sangat tinggi. Ini lebih dari cukup untuk menggantikan item roh yang sebelumnya saya katakan untuk Anda dapatkan. Selain itu, sekarang setelah Anda memiliki 3 cincin, Anda cukup kuat untuk mematahkan segel ketiga. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya akan membantu Anda mengubah energi item roh itu menjadi esensi darah. Saat ini, meningkatkan kekuatan jiwa Anda tidak sepenting menghancurkan segel berikutnya. Semakin awal Anda memecahkan segel, semakin kuat darah Anda, terutama jika Anda memecahkan segel ketiga sekarang. Itu akan memberi Anda banyak waktu untuk mempersiapkan segel keempat. Petik 2. Oke, tidak ada keraguan dalam jawaban Tang Wulin. Dengan mengatakan itu, esensi darah Tang Wulin mulai mendidih, uap naik dari tubuhnya dalam desisan marah, berpesta dengan energi dingin di dalam meridiannya. Dia terus mengedarkan pusaran air kekuatan jiwanya, dengan hati-hati mengandungnya di dalam dantiannya. Bagi Feng Wuyu yang menyaksikan, ini adalah pemandangan yang benar-benar membingungkan. Pembuluh darah ke seluruh tubuh Tang Wulin berdenyut secara berkala seolah-olah mereka hidup. Esensi darahnya melonjak keluar sementara kabut emas menyelimuti tubuhnya. Beberapa saat kemudian, esensi darahnya selesai melahap bagian terakhir dari energi dingin, bergegas ke dantiannya, bergabung dengan kekuatan jiwanya. Bersama-sama, kedua energi itu berputar dalam dantiannya seperti angin ribut yang bergolak. Dari 18 segel, dia punya 16 yang tersisa untuk dihancurkan termasuk yang ini. Segera, rasa sakit mengikis tulang yang akrab mencakar jalannya ke setiap inci tubuhnya. Tang Wulin baru saja mematahkan segel kedua belum lama ini, dan sekarang secara kebetulan, ia memecahkan segel ketiga.
Dia sama sekali tidak siap seperti waktu sebelumnya. Kali ini, rasa sakit itu sebanding dengan segel pertama yang pecah, dan tak lama tubuhnya terasa seolah-olah hampir meledak. Feng Wuyu merajut alisnya, matanya terpaku pada tontonan di depannya. Fluktuasi esensi darah Tang Wulin semakin dan semakin terasa, dan tidak lama sebelum ia mulai bergetar. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Apa yang terjadi pada tubuhnya. Ini tidak sesederhana hanya menerobos ke peringkat 30. Meskipun Feng Wuyu sampai pada kesimpulan ini dengan segera, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak ikut campur tanpa mengetahui segalanya. Dia duduk di belakang Tang Wulin, siap untuk campur tangan pada saat itu juga jika semuanya berjalan ke selatan. Yang mengejutkannya, cincin jiwa emas muncul dari tubuh Tang Wulin. Itu bergetar dan melepaskan raungan naga. Cincin itu berkeliaran di sekitar Tang Wulin seperti naga emas, angkuh namun penasaran, dan dengan setiap revolusi pembuluh darah emasnya berubah lebih berbeda, menonjol dari kulitnya. Sisik berdesir di lengan, bahu, dan dada kanan Tang Wulin, tangannya berubah menjadi cakar. Kemejanya terkoyak oleh transformasi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan bercahaya. Sekarang tubuhnya tidak lagi bergetar, dan Tang Wulin menyerap kembali esensi darahnya yang mengalir bebas ke dalam tubuhnya. Simpan untuk aura emasnya, ia kembali ke keadaan normal. Apakah ini kekuatan esensi darah kondensasi? Feng Wuyu menatap Tang Wulin dengan kaget. Aura seperti itu tidak pernah terdengar. Cincin esensi darah, dan cincin darah esensi jiwa pada saat itu. Tubuh anak ini terlalu aneh. Dia benar-benar mendapat manfaat dari apa yang saya lakukan padanya. Beberapa saat setelah itu, kerangka Tang Wulin mulai berderak, tulang bergetar dengan energi yang sangat besar mengalir melalui tubuhnya. Dia gemetar sekali lagi. Sisik emas menyebar dari bagian kanan dadanya ke kiri, menyelinap ke atas bahu kirinya. Esensi darahnya lebih kuat dari sebelumnya, dan aura emas di sekitarnya menyusut kembali ke cincin jiwa emas, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Burung elang yang waspada sejak awal, Feng Wuyu menemukan beberapa perbedaan dalam Tang Wulin. Dia lebih tinggi untuk satu, dan kulitnya adalah tipe gadis yang diimpikan, berkilau dan berkilau. Esensi darahnya mengalir melalui tubuhnya seperti sungai yang mengamuk, begitu keras sehingga jika dia tegang telinganya, Feng Wuyu bisa mendengarnya meraung. Tubuh Tang Wulin begitu penuh vitalitas sehingga fluktuasi darahnya memenuhi seluruh ruangan. Sisik emas pada dagingnya tidak pernah berkilau lebih cemerlang, tampak memantulkan cahaya dengan kemegahan agung. Menarik, sangat menarik. Feng Wuyu mengamati dengan mata menyipit, mulutnya sedikit tersenyum. Sepertinya saya telah mengambil cukup banyak harta karun. Kekuatan anak ini jelas berasal dari garis keturunannya dan bukan jiwa bela dirinya. Garis keturunannya memengaruhi setiap bagian dirinya. Pada saat itu, gold light merayap keluar dari rambut Tang Wulin. Sisiknya semakin dalam keagungan emasnya, menajamkan bilahnya. Dua tonjolan kecil muncul di kepalanya. Panjang gold light memanjang lagi, sekarang sekitar 2 kaki panjangnya. Itu mengamati area dengan mata berbinar. Apakah roh jiwanya berevolusi lagi? Itu masih belum selesai. Feng Wuyu akhirnya mengerti garis keturunannya yang aneh menyebabkannya berkembang untuk kedua kalinya. Itu membuat pertumbuhan jiwanya melebihi normal. Masa depannya tidak terbatas. Ketika Tang Wulin membuka matanya, dia merasa tentang di ambang kehancuran, kelelahan menggoda setiap bagian tubuhnya. Rasa sakit mendesis melalui sarafnya seperti listrik hanya dengan menarik nafas. Dia nyaris tidak berhasil menahan rasa sakit. Itu bahkan lebih buruk daripada yang dari segel-segel pertama. Untungnya, tubuh naga emasnya membantunya menjembatani krisis. Ketika Tang Wulin menyelesaikan prosesnya, dia terlalu jauh dari kelelahan untuk merasakan efek dari mendapatkan cincin jiwa ketiganya dan menghancurkan segel ketiga. Dia turun seperti sekantong batu bata tanpa sepatah kata pun. Bab 337. Bab 337 Gorging. Feng Wuyu mengangkat Tang Wulin dengan cemas, tangan kanannya menekan dada muridnya saat ia menuangkan kekuatan jiwa ke dalam dirinya. Sebuah energi panas memurnikan meridian Tang Wulin, membuat tubuhnya nyaman. Namun, kelelahan tetap ada. Kau terlalu banyak mencurahkan energimu dan mungkin telah melukai inti tubuhmu. Ada apa denganmu? Orang-orang biasanya semeriah naga ketika mereka menerobos, tetapi Anda. Feng Wuyu memandang Tang Wulin, tatapannya dibumbui dengan keraguan. Kamu terlihat seperti akan mati. Petik 2. Tang Wulin memaksakan senyum pahit. Guru, saya lapar. Bisakah kamu ambilkan aku makanan? Aku akan baik-baik saja begitu ada sesuatu di perutku. Petik 2. Makanan, oke. Ayo pergi ke ruang makan kalau begitu. Feng Wuyu membantu Tang Wulin naik. Apakah kamu punya pakaian cadangan? Atau apakah Anda berencana pergi ke ruang makan tanpa busana?
Petik 2. Dia mengeluarkan satu set pakaian baru dari cincin penyimpanannya dan mengenakannya sebagai tanggapan. Menyerap kekuatan jiwa gurunya telah membuatnya merasa jauh lebih baik. Tapi itu tidak berarti dia tidak lelah. Kali ini, dia tidak berjuang sama sekali ketika Feng Wuyu berlari dengan dia di belakangnya, tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ruang makan belum ditutup malam ini. Feng Wuyu meletakkan Tang Wulin di sebuah meja dan kembali dengan makanan sesaat kemudian. Mata Tang Wulin menyala saat melihat makanan. Tidak dapat menahan diri lagi, dia mulai menjejalkan mulutnya. Ini semua untuk tujuan yang baik. Sifat ulet segel ketiga melebihi dua sebelumnya, memaksa Tang Wulin harus melalui pertempuran panjang sebelum mematahkannya dan menyerap esensi Raja Naga Emas di dalamnya. Esensi yang sama menyatu dengan esensi darahnya sendiri, menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Selain itu, pada saat dia selesai menyerap kekuatan, esensi darahnya menipis. Akibatnya, dia merasa seperti telah kelaparan selama sebulan. Feng Wuyu dengan senang hati membawa makanan Tang Wulin. Dia bersukacita dalam pandangan sederhana Tang Wulin melahap semua yang dia bawa dan bahkan ingin memuji kecakapan makan muridnya. Namun, 20 menit kemudian, raut wajahnya yang cerah berubah menjadi kejutan yang tidak tercemar. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan Tang Wulin makan, pertama kali dia menyadari apa artinya menjadi raja kerakusan. Meskipun bukit piring kosong mengotori meja, Tang Wulin tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Ini bukan perut, tapi jurang maut. Itu tidak membesar terlepas dari semua makanan yang dia simpan. Selain itu, perubahan dalam kekuatannya hampir menggelegar. Setelah tiba di ruang makan, Tang Wulin telah berjuang untuk duduk tegak. Tetapi dengan setiap gigitan, ia tumbuh lebih bersemangat, dan pada gilirannya, kecepatan makannya meningkat. Tata krama meja tidak terlihat. Meja itu adalah medan perang, dan Tang Wulin menang. Feng Wuyu akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin menerimanya sebagai gurunya begitu dia setuju untuk membayar biaya makanannya. Tang Wulin tidak berbohong, karena siswa yang bekerja perlu membayar makanan mereka sendiri, Tang Wulin harus membayar mahal untuk makan sendiri. Bisakah saya benar-benar menangani murid seperti dia? Pada saat Tang Wulin meraih angka 40 menit, Feng Wuyu mulai bergetar. Tang Wulin tidak melambat sama sekali. Di sisi lain, Tang Wulin sedang bersenang-senang. Makanan yang bergizi tinggi mengisi kembali esensi darahnya yang telah dihabiskan, meninggalkan nutrisi berlebih untuk diserap tubuhnya, digunakan untuk menstabilkan dirinya setelah segel ketiga yang sulit pecah. Akademi Shrek luar biasa. Jika ini adalah Akademi Issea, tidak mungkin bagiku untuk makan makanan sebagus itu. Tang Wulin, dia mengisi dirinya dengan irama renungannya. Pesta makannya akhirnya berakhir 1 jam kemudian. Hasil pertempurannya jelas bagi semua untuk dilihat. Sebuah gunung piring terbentang di hadapannya begitu tinggi sehingga dia tidak bisa melihat Feng Wuyu di sisi lain. "Apakah kamu selalu makan sebanyak ini?" tanya Feng Wuyu, suaranya bergetar sama seperti hatinya. Tang Wulin tersedak batuk. "Hari ini spesial, Guru, apakah saya membuat Anda takut?" Dia bangkit dari kursinya dan berjalan ke sisi Feng Wuyu. Di wajahnya ada topeng seorang anak yang takut dia melakukan kesalahan, dan dia menatap Feng Wuyu dengan mata berair besar. "Kamu tidak akan menolak untuk menganggapku muridmu hanya karena aku banyak makan, kan?" "Aku?" Feng Wuyu merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia akan terjebak. "Guru, kamu bisa lega. Saya biasanya tidak makan sebanyak ini," kata Tang Wulin. Feng Wuyu menghela nafas lega. "Jadi ini semua karena terobosanmu." Kata-kata selanjutnya, bagaimanapun, menyebabkan ekspresi Feng Wuyu membeku. "Saya biasanya hanya makan sekitar setengahnya. Tentu saja, saya akan makan lebih banyak jika saya bisa." Tang Wulin berseri-seri. Wajah Feng Wuyu mulai berkedut. "Bisakah kamu benar-benar mencerna semua makanan ini? Apakah ini ada hubungannya dengan esensi darah aneh Anda?" Petik 2. Tang Wulin mengangguk. "Betul, bagi saya, makan makanan adalah cara lain untuk berkultivasi. Anda harus bisa merasakannya, bukan? Esensi darah saya jauh lebih kuat daripada orang lain. Saya tidak yakin mengapa. Yang saya tahu adalah bahwa ia dapat menawarkan saya banyak kekuatan dan kekuatan yang mirip dengan cincin jiwa. Garis keturunan saya memiliki kekuatan naga." Petik 2. Mendengar kata-kata terakhir Tang Wulin, mata Feng Wuyu menyipit. Dia mengangguk sedikit. Seperti yang dikatakan Tang Wulin, dia bisa merasakan kekuatan abnormal esensi darah muridnya. Dan dia jelas merasakan kekuatan cincin jiwa emas ketika itu terwujud, sebanding dengan keberadaan puncak. Itu juga membantu bahwa jiwa bela diri Feng Wuyu adalah naga api berkobar, dengan gelarnya, naga berkobar, menggigitnya.
Dia dan kelompok besar lainnya di Akademi Shrek dengan jiwa bela diri naga terkenal sebagai naga kembar suci. Naga api berkobar adalah dari garis keturunan naga sejati dan berdiri di puncak jiwa-jiwa bela diri dengan atribut api. Dengan demikian, dia bisa merasakan suara drakonik yang berasal dari garis keturunan Tangulin, memanggilnya sendiri, meskipun mereka tidak mirip. Namun jika bukan karena kesenjangan dalam jajaran kekuatan jiwa mereka, Feng Wuyu yakin bahwa ia akan mengalami beberapa penindasan jiwa bela diri dari Tangulin. Sederhananya, garis keturunan Tangulin berasal dari binatang jiwa yang menakutkan. Makan-makan, jika Anda pikir Anda bisa, maka makan semua uang saya. Feng Wuyu mendengus. Guru, sudah berapa lama saya berkultivasi? Menilai dari warna langit, bisakah aku melewatkan 1 hari pelajaran? Tanya Tangulin. Suatu hari, itu lucu. Anda sudah melewatkan 3 hari sekolah. Tapi jangan khawatir, saya meminta cuti untuk Anda. Anda bisa menjelaskan sendiri besok. Sekarang pergilah. Temukan aku besok sore sehingga aku bisa mengajarimu menempa. Setelah mengatakan ini, Feng Wuyu tidak bisa lagi tahan melihat gunung piring dan berlari keluar. T3 hari, Tangulin duduk kembali, mulut ternganga. Saya bahkan belum menghadiri kelas selama 3 hari, tapi saya sudah melewatkan 3 kelas. Ini tidak akan terlalu buruk jika dia bukan ketua kelas, dan dia telah melewatkan banyak kelas di Sea Academy. Tapi dia adalah ketua kelas sekarang, dan semua orang memperhatikannya. Hanya membayangkan betapa dia telah melewatkan pelajaran selama 3 hari membuat dia gugup. Oh tidak, saya tidak bisa kembali untuk beristirahat sekarang. Saya harus mencari guru Wu dulu. Saya perlu mengejar apa yang saya lewatkan. Tangulin menerobos pintu-pintu ruang makan dengan kecepatan kilat, tetapi di udara malam yang dingin, dia menyadari ada kesalahan dalam rencananya. Bukankah Guru Wu tinggal di Pulau Dewa Laut? Saya tidak bisa sampai di sana tanpa seseorang membawa saya. Untungnya, komunikator jiwa ada. Tangulin mengeluarkan komunikatornya dan memutar nomor Wu Zhangkong. Telepon tersambung dan dia mendengar suara dingin Wu Zhangkong di telepon. Kamu sudah selesai berkultivasi. Guru Wu, tolong izinkan saya menjelaskan sendiri. Saya terjebak dalam situasi yang luar biasa, jadi aku tidak butuh penjelasan sekarang. Datanglah ke pelataran dalam, saya akan menunggu di gerbang. Katakan padaku ketika kamu sampai di sini. Wu Zhangkong menutup telepon. Tangulin tidak tahu dari suara Wu Zhangkong seperti apa suasana hatinya. Oh terserahlah, jika saya dimarahi, maka saya dimarahi. Guru Wu mungkin akan berempati dengan saya. Tidak berani membiarkan Wu Zhangkong menunggu lebih lama lagi, Tangulin berlari ke arah pelataran dalam, kakinya kabur. Meskipun dia pernah ke sana sekali, jalan itu membakar pikirannya. Ketika dia melewati bangunan dan sejenisnya, dia bisa merasakan tubuhnya menyerap makanan yang dia konsumsi. Esensi darahnya lebih kuat daripada ketika dia bangun, sekarang rasanya seperti darah mengalir melalui nadinya bukan energi. Itu memiliki ritme yang jelas untuk mengalir, membawa kehangatan ke tubuhnya kemanapun ia pergi. Bab 338. Bab 338 menghangatkan hati. Saya mungkin telah menggunakan sebagian besar energi item roh itu untuk memecahkan segel ketiga, tetapi awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan jiwaku. Yah, tubuh saya menjadi jauh lebih kuat setelah memecahnya. Meskipun kekuatan jiwaku naik di atas peringkat 30. Saya tidak yakin seberapa tinggi itu sekarang. Mungkin sekitar peringkat 32. Tangulin akhirnya berhasil keluar dari bagian bawah paket. Dia bersukacita. Air mata praktis mengalir di pipinya. Sekarang setelah dia memiliki 3 cincin jiwa, kekuatan jiwanya beredar di seluruh tubuhnya dengan lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan jiwa di dalam dantiannya mencair. Ini adalah lonjakan kekuatan utama baginya. Sekarang, dia harus menggunakan metode surga misterius untuk mencairkan sisa kekuatan jiwanya. Baru setelah itu budidayanya akan duduk kokoh di tingkat 3 cincin. Tangulin tidak tahu apa yang diberikan Feng Wuyu padanya, tapi itu pasti sepadan dengan 5 penyempurnaan roh yang dijanjikannya. Dia telah menyelamatkan semua uang yang akan dia habiskan untuk mendapatkan item roh yang dibutuhkan untuk segel ketiga. Selain itu, menurut Old Tang, dia sekarang memiliki sampai dia berumur 16 tahun untuk memecahkan segel keempat. Saat ia berlari di sepanjang jalan menuju pelataran dalam, Tangulin merasa disegarkan oleh udara malam yang dingin. Dia sekarang merasa bebas, dan perutnya mencerna makan malamnya yang besar sambil berlari, sehingga seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Bahkan kekuatan jiwanya pulih dengan cepat di bawah pengaruh esensi darahnya. Wu Zhangkong berdiri menunggu di gerbang. Ekspresinya sedingin es, tapi ada sesuatu yang muncul di matanya ketika dia melihat Tangulin.
Sebelum Tang Wulin bahkan bisa memanggilnya, Wu Zhangkong muncul di hadapannya dengan kabur. Dia meraih pergelangan tangan Tang Wulin dan merasakan denyut nadinya. 3 cincin, tanya Wu Zhangkong heran. MN, Tang Wulin mengangguk, kegembiraannya jelas seperti siang hari. 3 cincin jiwa adalah garis pemisah bagi para guru jiwa. Tuan jiwa yang terlahir dengan kekuatan jiwa bawaan 3 atau kurang umumnya tidak akan pernah bisa mengatasi dinding yang mendapatkan 3 cincin. Sebagian besar akan menghabiskan seluruh hidup mereka melenyap sebagai tuan jiwa 2 cincin. Selain itu, seseorang hanya bisa menyebut diri mereka seorang guru jiwa sejati setelah mencapai tingkat 3 cincin. Apa yang kamu lakukan? Tanya Wu Zhangkong. Penatua Feng memberi saya beberapa benda roh yang berharga dan kemudian membantu menghangatkan meridian saya. Setelah itu, saya menerobos. Petik 2. Mengapa dia melakukan itu? Tanya Wu Zhangkong. Dia ingin aku belajar pandai besi darinya dan mulai berlatih pemurnian roh, tetapi aku harus mencapai peringkat 30 sebelum aku bisa. Petik 2. Wu Zhangkong menatap Tang Wulin untuk sesaat. Jadi begitulah adanya. Item roh apa yang kamu makan? Petik 2. Pertanyaan ini membuat Tang Wulin terpana. Betul, saya tidak tahu apa yang diberikan Penatua Feng kepada saya. Aku lupa. Tang Wulin memberinya senyum bermasalah. Masuk dulu. Wu Zhangkong berbalik dan berjalan ke pelataran dalam. Tang Wulin bergegas mengikuti. Begitu mereka tiba di tepi Danau Sigat, sebuah perahu melayang untuk menerimanya. Ini adalah kali kedua Tang Wulin datang ke danau ini, namun pemandangan cahaya bulan memantulkan air jernih yang jernih dan angin segar membuat hatinya tenang. Adegan itu memberinya kegembiraan, dan kesepian, stres, dan depresi dari beberapa tahun terakhir kultivasinya terhapus dalam sekejap. Hatinya terasa tanpa beban di sini. Merasakan perubahan pada siswanya, Wu Zhangkong berbalik untuk melihat Tang Wulin, mata terpejam dan menghirup udara dalam-dalam. Alih-alih mengganggu muridnya, ia hanya menunggu. 10 menit kemudian, Tang Wulin membuka matanya. Tempat ini sangat indah. Saya pasti harus berhasil masuk ke pelataran dalam. Saya akan bisa datang ke sini jika saya melakukannya, bukan? Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk. Ya, sekarang naiklah ke kapal. Petik 2. Tang Wulin mengikuti Wu Zhangkong di atas kapal. Dengan lambaian tangan Wu Zhangkong, angin sepoi-sepoi mulai mendorong mereka langsung menuju Pulau Dewa Laut. Perahu itu dengan lembut memotong air, arusnya yang lewat tampaknya dipenuhi dengan kehidupan seolah-olah darah mengalir melalui pembuluh darah. Tang Wulin berdiri di haluan kapal. Dia merasa bebas dan puas, berjemur di bawah angin malam yang lembab. Guru Wu, kekuatan garis keturunan saya meningkat lagi. Prosesnya memakan waktu lama, jadi saya absen dari kelas, kata Tang Wulin. Garis keturunan Anda membaik lagi. Wu Zhangkong menatap Tang Wulin dengan kaget. MN. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam kemudian meninju ruang kosong di depannya. Udara meledak dengan dentuman yang terdengar, kekuatan rebound dari pukulan dan menyebabkan perahu berayun. Wu Zhangkong jelas merasakan bahwa pukulan Tang Wulin telah menciptakan gelombang kejut 2 meter. Tang Wulin tidak menggunakan tubuh naga emas sekarang. Kekuatan itu berasal dari kekuatan tubuhnya sendiri. Dia sama terkejutnya dengan Wu Zhangkong. Kekuatan saya telah meningkat sekitar 50%. Jika saya memanggil timbangan emas saya harus bisa mengerahkan kekuatan lebih dari 5.000 kg. Kemudian, jika aku menambah kekuatan dari tubuh naga emas, satu pukulanku akan sekuat keterampilan jiwa. Saat Tang Wulin memikirkan kemungkinan, matanya penuh kegembiraan, wajah Wu Zhangkong menjadi termenung. Sepertinya garis keturunanmu membaik ke arah yang baik. Apakah evolusi cepat ini disebabkan oleh benda roh yang diberikan Feng Wuyu kepadamu? Berapa harga yang dia bayar untukmu? Petik 2. Aku berutang padanya 5 pemurnian roh. Setelah saya dapat memperbaiki, 5 produk pertama yang sukses akan menjadi miliknya sebagai pembayaran. Petik 2. Itu benar-benar layak, kata Wu Zhangkong. Tang Wulin menggaruk kepalanya karena malu. Penatua Feng awalnya menginginkan 10 pemurnian roh, tetapi saya tidak setuju, jadi dia menurunkannya menjadi 5. Petik 2. Wu Zhangkong menatap Tang Wulin dengan kaget. Hanya memperbaiki meridianmu lebih dari itu. Jiwa bela diri Penatua Feng adalah naga api berkobar, jadi kendalinya atas api sangat tepat. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia dapat memurnikan meridian dengan apinya, dan itu akan seperti membersihkan otot dan tulang Anda. Namun, melakukan ini sangat melelahkan baginya dan menghabiskan energi sumber jiwa bela dirinya. Dia jarang menawarkan untuk melakukan ini untuk siapapun. Apakah Anda tahu berapa biaya untuk membuatnya melakukan ini untuk seseorang? Petik 2. Pertanyaan mendadak ini mengejutkan Tang Wulin. Ada harga di sana. Wu Zhangkong mengangguk.
Harganya 10 juta poin kontribusi. Petik 2. Hah, Tang Wulin ternganga. 10 juta poin kontribusi. Ekspresi dingin Wu Zhangkong mencair menjadi senyum lembut yang jarang terlihat. Jangan biarkan harganya membuatmu takut. Penatua Feng menetapkannya sedemikian tinggi karena dia tidak ingin membantu sembarang orang memperbaiki meridian mereka. Fakta bahwa dia menawarkan untuk melakukannya untuk Anda menunjukkan betapa dia menghargai Anda. Petik 2. Saya mengerti, kata Tang Wulin. Kehangatan berkembang di hatinya. Tang Wulin awalnya merasa khawatir terhadap Feng Wuyu. Bagaimanapun, pria tua gila itu telah menculiknya dalam pertemuan pertama mereka, jadi dia hanya ingin menghindarinya. Hanya surga yang tahu hal gila apa yang akan dilakukan orang gila itu. Namun, ketika Tang Wulin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, Feng Wuyu setuju untuk menutupi makanannya, menurunkan harga dari 10 penyempurnaan roh menjadi 5, dan sekarang telah menyempurnakan meridiannya. Setiap kali, Tang Wulin semakin memanaskan pria tua gila itu. Beberapa hal tidak perlu diucapkan dengan keras, dan di hati Tang Wulin, dia sudah sepenuhnya menerima Feng Wuyu sebagai guru keempatnya. Dia adalah tipe orang yang memperlakukan setiap gurunya seperti tuan selama sisa hidupnya. Ketika mereka mendekati pulau itu, perahu melambat dan berhenti tepat di tepi pantai. Keduanya turun, dan Wu Zhangkong memimpin Tang Wulin di sepanjang jalan yang mereka ambil terakhir kali. Guru, apakah kita akan pergi ke tempat Grand Teacher? Tanya Tang Wulin pelan. Dalam benaknya, Pulau Laut Dewa adalah tanah suci, jadi tidak sopan untuk berteriak di tempat seperti itu. Kakekmu bilang akan kembali setelah seminggu. Apakah kamu sudah lupa? Petik 2. Tang Wulin benar-benar lupa. Sejak dia datang ke Akademi Shrek, hari-harinya dipenuhi dengan pengalaman baru dan kultivasi yang konstan. Dia telah melupakan masalah penting di tengah-tengah semua kesibukan. Untung Guru Wu mengingatkan saya. Kultivasi. Bab 339. Bab 339 Naga Mengejutkan Surga. Sesampainya di rumah kecil, Tang Wulin dan Wu Zhangkong melihat bahwa lampu menyala. Mereka memasuki ruang tamu, tetapi tidak ada seorang pun di sana untuk menerimanya. Tunggu di sini, Wu Zhangkong menunjuk ke sebuah kursi, lalu menuju ke tangga. Saya akan mencari guru. Petik 2. Terlepas dari arahan Wu Zhangkong, Tang Wulin memilih untuk tetap berdiri. Setelah menunggu sebentar, Wu Zhangkong kembali dengan Zuoxi. Melihat Tang Wulin, mata Zuoxi berbinar dan dia bergegas menghampiri cucunya. Hanya saja, sesuatu tampak berbeda. Matanya menyipit saat dia menatap bocah itu dengan penuh perhatian. Grand Teacher, kata Tang Wulin dengan hormat. Zuoxi mengangkat tangan, membungkamnya. Sesaat kemudian, ekspresinya yang tegas berubah menjadi kejutan. Esensi darahmu meningkat sangat banyak hanya dalam seminggu. Apa yang terjadi? Anda punya terobosan, bukan? Petik 2. Ya, benar, kata Tang Wulin. Makanan di sini sangat bergizi. Setelah makan banyak, saya menemukan bahwa itu meningkatkan esensi darah saya. Makan pada dasarnya adalah cara bagi saya untuk mengolah esensi darah saya. Petik 2. Keheningan turun saat Zuoxi berdiri di sana dengan kaget. Dia makan untuk berkultivasi. Aku tahu kita terkenal karena membesarkan monster di Shrek, tapi aku belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Penguasa jiwa tipe makanan bisa berkultivasi dengan makan, tetapi kekuatan jiwa mereka yang meningkat, bukan esensi darah mereka. Secara umum, esensi darah yang lebih kaya memperkuat tubuh sehingga lebih cocok untuk penanaman. Namun, esensi darah Tang Wulin yang sangat kuat telah mencapai tingkat menjadi bagian dari kekuatannya. Metode budidaya makan ajaibnya pasti salah satu metode budidaya paling aneh di Shrek Academy. Tang Wulin terus menceritakan pengalamannya dalam seminggu terakhir. Ketika dia mencapai bagian tentang menerima Feng Wuyu sebagai gurunya, alis Zuoxi berkedut karena khawatir. Namun, tenggelam dalam kisahnya sendiri, Tang Wulin tidak menyadarinya. Butuh setengah jam penuh untuk meringkas seluruh minggu. Tidak buruk, Anda telah menerobos dengan sangat cepat, sehingga Anda dapat mencoba memurnikan semangat sekarang dan benar-benar menjadi pandai besi peringkat kelima. Terus bekerja dengan baik. Setelah mengatakan ini, Zuoxi berbalik dan kembali ke atas. Itu dia, Tang Wulin berdiri di sana dengan ekspresi kosong. Dia mengharapkan nasihat dari kakeknya, tetapi harapannya hancur di hadapan kenyataan. Ke samping, Wu Zhangkong mengerutkan kening. Guru Wu, Grand Teacher, dia, Tang Wulin melemparkan pandangan ragu pada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, ikuti aku. Saya akan membantu Anda mengetahui apa yang Anda lewatkan di kelas sehingga Anda dapat melanjutkan kelas tanpa masalah besok. Petik 2. Baik, petik 2.
Tang Wulin mengikuti Wu Zhangkong ke kamarnya. Guru-guru Shrek Academy membahas materi dengan kecepatan yang menghukum. Hilang bahkan satu kelas akan menempatkan seseorang jauh di belakang rekan-rekan mereka. Salah satu tujuan Tang Wulin hari ini adalah mengejar ceramah. Begitu Zuosi tiba di lantai 2, ekspresinya yang tenang akhirnya pecah. Furi menyala dalam kehidupan di matanya ketika ia berlari ke kamarnya, mengeluarkan komunikator jiwanya, dan dengan cepat memutar nomor. Apa yang kamu inginkan? Jika bukan apa-apa, saya menutup telepon, jawab suara yang tidak sabar. Jika kamu berani menutup telepon maka aku akan menghancurkan rumahmu, teriak Zuosi. Apa yang merayapi pantatmu dan mati? Jawab orang itu dengan marah. Feng Wuyu, kau tua. Kapan saya memberi Anda izin untuk mengambil Tang Wulin sebagai murid Anda? Zuosi meludah dengan marah. Mengapa saya perlu izin Anda? Kata Feng Wuyu dengan jijik. Zuosi mendengus. Tang Wulin adalah kakek buyutku. Apa yang harus kamu katakan sekarang? Petik 2. Kamu adalah kakek buyutnya. Feng Wuyu bertanya dengan kaget. Omong kosong. Berhenti berbohong. Saya sudah memeriksa, dia dari Issea City. Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi kakek buyutnya? Petik 2. Murid saya, Wu Zhangkong, mengajar Tang Wulin di Issea City. Anda punya sesuatu untuk dikatakan sekarang. Petik 2. Wu Zhangkong, orang yang memutuskan hubungan denganmu. Petik 2. Aku hanya membiarkan dia mendapatkan pengalaman di luar. Siapa bilang aku memutuskan hubungan dengannya? Dia membawa kembali siswa yang luar biasa untuk memberi hormat kepada saya saat ini, Anda tahu. Jelaskan tindakanmu. Petik 2. Jelaskan pantatku. Anda hanya nyaman menjadi kakeknya kapan saja Anda mau, ya. Apa yang telah kamu berikan padanya? Apa yang telah Anda ajarkan kepadanya? Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak menolak untuk makan selama setengah bulan setelah murid Anda itu pergi? Hentikan omong kosong saya. Feng Wuyu tidak bergerak sama sekali. Kamu, baik, terserah Anda, ayo berjuang, siapapun yang menang akan menjadi gurunya, teriak Zuosi. Seolah-olah, Anda bisa bertarung sendirian, kenapa saya harus repot? Dia sudah menganggapku sebagai gurunya dan aku sudah memberinya manfaat. Cobalah untuk membuatnya mundur, saya tidak akan mengangkat satu jari pun jika dia melakukannya. Dia hanya akan menjadi terkenal sebagai seseorang yang memalingkan punggung gurunya. Feng Wuyu menutup telepon setelah meninggalkan kata-kata ini. Zuosi memegang komunikator di telinganya, tertegun mendengar nada panggil-panggilan yang berakhir. Lalu dia melemparkannya ke lantai dan menginjak, mengamuk. Tua itu, betapa dia tidak tahu malu. Petik 2. Sementara itu, Feng Wuyu tertawa terbahak-bahak. Dia telah bermeditasi ketika panggilan masuk, tetapi sekarang dia menari dengan gembira. Aku tidak menyangka aku bisa membuat marah Zuosi keparat tua itu hanya dengan menerima muridku ini. Saya sangat senang bisa mati. Hore untuk muridku. Hahaha. Zuosi, kau tua, kau selalu menggertakku, tapi kali ini kau tidak bisa melakukan apa-apa. Petik 2. Tidak menyadari keributan yang disebabkannya, Tang Wulin menghabiskan malam itu untuk mengejar konten yang dia lewatkan dengan Wu Zhangkong. Dengan izin gurunya, Tang Wulin tidak kembali ke asrama dan tetap berada di dalam ruangan untuk bermeditasi. Beberapa menit sebelum fajar menyingsing keesokan paginya, Tang Wulin bangun untuk panggilan Wu Zhangkong. Bersama-sama, guru dan siswa pergi keluar dan melihat ke arah timur, menunggu matahari terbit untuk berlatih mata setan ungu. Ketika petunjuk terakhir dari awan ungu menghilang di cakrawala dan mereka selesai berlatih mata setan ungu mereka, Tang Wulin bertanya, Guru Wu, di mana cabang Tang Sekte di kota Shrek? Bukankah aku harus pergi dengan Xie Xie dan Su Xiaoyan untuk melapor? Petik 2. Itu ada di Shrek Inner City dan sebenarnya sangat dekat dengan kampus. Saya akan membawa Anda bertiga nanti. Petik 2. Oh baiklah. Petik 2. Perut Tang Wulin menggeram pada saat itu. Dia menatap Wu Zhangkong dengan malu. Guru, bisakah aku kembali ke pelataran luar untuk sarapan? Tetap di sini untuk makan. Petik 2. Tapi aku, gagap Tang Wulin. Tapi saya pikir selera makan saya lebih besar dari sebelumnya. Petik 2. Guru setidaknya bisa menyediakan satu kali makan untukmu. Ayo pergi. Petik 2. Mereka berbalik dan berjalan kembali ke rumah. Zuosi ada di luar, dengan santai melambai kepada mereka saat dia melakukan latihan pagi hari. Guru. Petik 2. Kakek. Petik 2. Wu Zhangkong dan Tang Wulin dengan hormat menyambut Zuosi. Zuosi melirik mereka. Tang Wulin, kemarilah. Petik 2. Iya nih. Tang Wulin berjalan mendekat. Hati-hati, kata Zuosi. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, memutarnya di depannya sebelum mendorong keluar.
Tindakannya sangat sederhana. Jika diamati dari jauh, sepertinya dia hanyalah orang tua biasa yang melakukan latihan pagi hari. Namun, Tang Wulin tidak bisa melihat apapun kecuali langkah ini. Ketika Zuosi mengangkat tangan kanannya dan menggambar lingkaran dengannya, Tang Wulin, selama sepersekian detik, berpikir bahwa kakeknya telah menjadi pusat dunia. Raungan naga bergema dari dalam dirinya dan esensi darahnya dengan panik melonjak melalui tubuhnya sebagai tanggapan. Pikirannya bergetar dan visinya menjadi kabur. Seolah-olah naga di dalam dirinya meraung ke langit dan mengejutkan langit. Di mata Tang Wulin, saat Zuosi mendorong telapak tangannya keluar, naga bersisik merah diisi dengan keagungan yang menakutkan dan esensi darah tirani bergegas keluar. Dunia bergetar di depan kekuatannya. Udara di depan telapak tangan terbuka dan mengungkapkan kegelapan, seolah-olah ruang itu sendiri telah robek. Ruang di sekitarnya terus bergetar selama beberapa menit. Ketika akhirnya memudar, begitu pula kegelapan dalam visi Tang Wulin. Semuanya kembali normal. Kamu bisa menggunakan kekuatan garis keturunanmu seperti ini. Kembali dan memahaminya. Langkah ini disebut Dragon Shocks the Heavens. Jiwa bela diri saya adalah naga lapis baja, jadi ketika saya menggunakannya, gerakan itu disebut naga Scarlet mengejutkan surga. Setelah mengatakan ini, Zuosi berbalik dan memasuki rumah. Tang Wulin berdiri membeku, benar-benar tidak menanggapi kata-katanya. Dia mengangkat telapak tangannya dengan bingung, tubuhnya bergoyang sedikit saat dia menyalin tindakan Zuosi. Cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya dari waktu ke waktu. Bab 340. Bab 340 Naga Api Berkobar dan Naga Lapis Baja Kirmisi. Khawatir, Wu Zhangkong mengikuti Zuosi kembali ke rumah kecil, meninggalkan Tang Wulin kepikirannya dan langkah kaki mereka yang melembut. Guru, bukankah ini terlalu cepat? Itulah bagian pertama dari keterampilan jiwa paling kuat yang Anda buat. Bisakah Wulin mempelajarinya seperti sekarang? Petik 2. Kamu tidak mengerti, kata Zuosi, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh di udara. Garis keturunan drakoniknya sangat murni dan mulia. Setidaknya setingkat di atas tambang. Selain terbatas pada jiwa bela diri tipe naga, keterampilan jiwaku yang diciptakan sendiri membutuhkan esensi darah yang sangat kuat dari penggunaannya. Saya hanya mengajarinya karena garis keturunannya menyerupai jiwa bela diri saya. Ini aneh bagaimana jiwanya tidak terkait dengan naga sama sekali meskipun garis keturunan drakonik yang kuat. Tapi itu tidak penting sekarang. Dia menatap lurus ke mata Wu Zhangkong. Yang penting adalah dia cukup kuat untuk mulai mempelajari keterampilan jiwaku. Hanya masalah seberapa banyak yang bisa dia pahami. Dragon Shocks the Heavens adalah yang pertama dari Nine Moves milik Divine Dragon saya. Jika dia bisa memahaminya, maka itu berarti dia memiliki bakat. Jika tidak, garis keturunannya akan memastikan tidak ada salahnya dilakukan. Petik 2. Zuosi berhenti, sepertinya mengingat sesuatu. Lalu dia mendengus. Selain itu, jika aku tidak mengajarinya apapun, tak tahu malu Feng Wuyu akan merebutnya. Saya menelponnya kemarin dan Anda tidak akan percaya betapa sombongnya dia, menanyakan apa yang telah saya lakukan untuk Wulin. Huff. Kita akan melihat siapa yang bisa memberikan yang terbaik untuk Wulin segera. Dia hanya master pertempuran armor 3 kata sekarang. Dia bahkan belum menjadi pandai besi surgawi. Mari kita lihat apakah dia berani bertarung denganku. Petik 2. Wu Zhangkong menarik wajah tak berdaya. Guru, Penatua Feng mengincar kemampuan menempa Wulin. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Petik 2. Zuosi mengerang. Omong kosong. Apakah Anda mengatakan saya tidak mengerti karakter tua itu? Dia benar-benar egois dan tidak melakukan apapun yang tidak menguntungkannya. Aku bahkan tidak percaya sedetik pun bahwa dia tidak memperhatikan garis keturunan khusus Wulin. Tapi Wulin paling cocok belajar di bawahku. Saya tidak peduli apakah dia juga memiliki jiwa bela diri tipe naga. Akan sangat menyebalkan jika itu mengajar Wulin juga. Jadi tidak peduli apa yang dikatakan itu, Wulin masih menjadi cucu saya. Oh itu benar. Karena dia menerima Wulin sebagai muridnya, dan Wulin adalah kakekku, bukankah itu berarti aku yang lebih tua di antara kita? Petik 2. Zuosi tersenyum pada pikiran itu, jejak asam tentang situasi ini benar-benar hilang. Pemandangan itu membuat Wu Zhangkong menganga. Sejak keduanya memasuki Akademi Shrek, Zuosi dan Feng Wuyu berusaha keras untuk yang lainnya. Keduanya memegang jiwa bela diri tipe naga tingkat puncak, satu menjadi naga api berkobar dan yang lainnya naga lapis baja kirmisi. Akibatnya, wajar bagi mereka untuk menjadi saingan. Kemudian, Feng Wuyu menyukai penempaan dan mengalihkan sebagian besar energinya untuk menjadi pandai besi. Kultivasinya tertinggal di belakang Zuosi dan dia segera ditekan oleh kekuatan saingannya. Merasa tidak puas,
Feng Wuyu bersumpah untuk menjadi pandai besi surgawi dan membuat baju perang 4 kata, semuanya atas nama mengalahkan Zuoxi. Terlepas dari ketenaran mereka sebagai naga kembar suci Shrek, keduanya jarang bersentuhan dengan cukup menarik, dan membenci kesempatan langka yang mereka lakukan. Ditinggal sendirian di halaman depan, Tang Wulin membenamkan dirinya dalam ingatan naga Zuoxi mengejutkan surga. Setiap gerakan bergerak dengan jelas ke dalam benaknya, meninggalkan film yang menggembirakan baginya untuk hidup kembali. Dia bahkan bisa mengingat bagaimana darah mengalir melalui telapak tangan Zuoxi, sisik merah muncul dari lengannya saat dia memukul. Dia menemukan sirkulasi esensi darah di dalam tubuhnya aneh setelah mereplikasi tindakan itu. Sedikit demi sedikit, esensi darahnya bergerak berlawanan dengan arah biasanya. Meskipun terasa canggung, dia tidak bisa melepaskan keinginannya untuk melepaskan kekuatan yang sama seperti Zuoxi. Aku bisa melakukan itu. Aliran darah terbalik terkutuk, Tang Wulin mendorong telapak tangannya, merasakan esensi darahnya berputar-putar menjadi kegilaan, energi yang terkandung dalam mendidih saat mencoba melarikan diri. Efeknya mirip dengan tubuh naga emasnya. Ini bukan hanya teknik ofensif, itu juga metode penanaman esensi darah. Jadi esensi darah bisa digunakan seperti ini juga. Sebelum dia menyadarinya, esensi darahnya meledak menjadi kemarahan. Dia berlipat ganda seolah-olah pisau telah menusuk ke perutnya, hilang dan pusing, dan dia tidak punya pilihan selain berhenti. Tapi itu bukan untuk mengatakan dia tidak memahami pemahaman tentang naga mengejutkan surga, dan sebagai hasilnya kelaparan meroket. Setengah jam kemudian, Wu Zhangkong memahami arti menakutkan dari Tang Wulin yang meningkat. Tang Wulin membersihkan semua makanan di rumah Zuoxi sendirian. Meski begitu, rasa laparnya tidak puas. Dia pergi mengunjungi ruang makan setelah kembali ke pelataran luar. Mengapa kamu begitu terlambat? Feng Wuyu berdiri di pintu masuk ruang makan, tangan menggenggam di belakang punggungnya. Selamat pagi guru, apakah kamu menungguku di sini? Tanya Tang Wulin, heran. Feng Wuyu mengangguk, menyerahkan sesuatu kepada muridnya. Ambil ini kartu ruang makan. Apapun yang Anda beli dengan itu akan dibebankan langsung ke akun saya. Sekarang lanjutkan, makan. Kartu itu hitam dengan ukiran perak. Beratnya juga banyak untuk ukurannya. Bahkan 10 kali lebih berat dari kartu perak dengan ukuran yang sama. Logam apa itu terbuat dari tebakan Tang Wulin kiri. Saat kakinya yang tertinggal meninggalkan pintu masuk, dia mendengar Feng Wuyu berteriak. Jadi Zuoxi adalah kakek buyutmu. Hah, bagaimana kamu tahu? Petik 2. Feng Wuyu mengungkapkan senyum nakal. Bagaimana bisa aku tidak? Sekarang cepatlah pergi makan. Dengan kata-kata ini, dia pergi. Melindungi kartu baru itu sekilas, Tang Wulin bergegas ke ruang makan. Dia akan berperang melawan para koki. Semuanya gratis. Saya bisa makan sebanyak yang saya mau. Karena makan adalah metode penanaman baginya, ia harus mengkonsumsi makanan bergizi sebanyak mungkin. Karena tidak memiliki poin kontribusi yang cukup, ia menahan diri pada waktu makan beberapa hari terakhir. Tapi tidak lagi, dia kenyang seperti raja sekarang. Setelah meneror kafetaria beberapa saat lagi, Tang Wulin menyeret perutnya ke kelas tepat pada waktunya. Dia terlalu puas setelah makan, praktis memancarkan aura kepuasan saat dia berjalan melewati pintu ruang kuliah. Namun, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Saat dia melangkah melewati pintu, keheningan mutlak berkuasa di ruang kelas dan semua mata tertuju padanya. Tang Wulin menghapus senyum puas dari wajahnya dan mengangguk tegas kepada teman-teman sekelasnya. Dia cepat-cepat berjalan ke kursinya. Xie menyikutnya saat dia duduk. Apa yang terjadi dengan Anda? Kenapa kamu absen beberapa hari terakhir? Petik 2. Tang Wulin mengernyitkan alisnya, tetapi sebelum dia bisa menjawab, dia merasakan tatapan tajam memasuki punggungnya. Dia berbalik. Itu Wu Siduo. Dia memelototinya dengan mata dingin, tidak menutupi ketidakpuasannya sama sekali. Tang Wulin hampir mengalami serangan jantung ketika dia menyadari alasan pelototannya. Tepat setelah mereka memutuskan untuk membuat baju perang, dia menghilang selama 3 hari. 3 hari itu sangat berharga. Dia mengiriminya senyum minta maaf. Dia tahu ketidakhadirannya membuat semua orang tidak nyaman. Wu Siduo memutar matanya, memalingkan muka darinya. Dengan hal itu, Tang Wulin melirik Luo Guixing, tetapi pemuda itu semua tersenyum seperti biasa. Dia tidak bisa menyatukan emosi sejati teman satu kelompoknya. Mari kita mulai membahas rencana desain baju tempur kita. Semua orang telah memilih logam yang ingin mereka gunakan, Gu Yue berbisik di telinganya. Kamu harus mulai bekerja, Wulin. Saya harus menyelesaikan desain untuk baju besi tangan kanan semua orang segera. Petik 2. MN. Aku tahu. Saya minta maaf, saya sudah merepotkan kalian semua.
Saya akan menempa logam semua orang hari ini, kata Tang Wulin, hampir tersandung kata-katanya. Kamu menerobos? Tanya Gu Yue dengan heran, suaranya masih rendah. Tang Wulin menghadapnya, mata terbelalak. Kau bisa beritahu? Gu Yue mengangguk. Auramu berbeda dari sebelumnya. Jelas bahwa Anda telah mencapai level yang lebih tinggi. Kamu punya 3 dering sekarang, kan? Petik 2. MN. Tang Wulin menjawab sambil tersenyum. Wow, Kapten, kamu menerobos juga. Meskipun Tang Wulin dan Gu Yue saling berbisik, Su Xiaoyan masih mendengar dari kursinya di sebelah kursi Gu Yue. Dia memiliki sepasang telinga yang bagus. Apa maksudmu, terlalu? Tang Wulin terkejut menemukan Su Xiaoyan dalam semangat tinggi. Su Xiaoyan menyeringai, gelombang kepuasan menari darinya. Saya menerobos ke peringkat 32 hari lalu. Saya merasa luar biasa. Besok adalah hari istirahat, jadi Big Sis Gu Yue berjanji akan membawaku untuk mendapatkan jiwa roh baru. Petik 2. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Bab 341. Bab 341 Perdebatan. Tang Wulin tersenyum pahit. Hitung aku keluar. Saya memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan dan tidak ada waktu untuk disisihkan. Lagi pula aku sudah ketinggalan banyak kelas. Lebih dari sebelumnya, Tang Wulin merasa terdesak waktu. Dia harus mengimbangi kuliah intens di Shrek Academy, dan sekarang setelah dia memiliki 3 cincin jiwa, ada 2 guru pandai besi yang menunggu untuk membimbingnya. Dia akan terkutuk jika dia membiarkan kedua sia-sia. Baik-baik saja maka, Su Xiaoyan terkikik. Jiwa roh macam apa yang menurut kalian harus aku dapatkan kali ini? Saya punya banyak uang, dan Big Sis Gu Yue mengatakan dia bisa memberi saya diskon. Petik 2. Tang Wulin berpikir sejenak. Yang terbaik adalah mendapatkan jiwa roh yang cocok denganmu. Tentu saja, karena itu juga tergantung pada pemilihan yang tersedia, kesempatan akan memainkan faktor besar dalam hal ini. Semoga berhasil. Petik 2. MN. Petik 2. Sebelum mereka bisa mengatakan hal lain, Shen Yi tiba di peron dan mendekati podium. Ayo mulai kelas. Petik 2. Tang Wulin memutar kepalanya untuk menemukannya menatapnya. Mengambil isyarat, dia melonjak seperti roket dari kursinya dan berteriak, berdiri. Seluruh kelas bangkit bersamanya. Selamat pagi guru. Petik 2. Shen Yi mengangguk, puas. Ambil tempat dudukmu. Petik 2. Tatapannya bergerak dari Tang Wulin ke seluruh kelas, tajam dan cerdas seperti elang. Hari ini kita memiliki kelas tempur. Anda akan bertarung bersama dalam kelompok pembuat misi Anda. Anda tidak akan berdebat satu sama lain, tetapi dengan saya atau Guru Wu. Pemimpin grup, pimpin grup Anda. Kami pergi sekarang. Shen Yi dan Wu Zhangkong membuat pintu tanpa melirik kedua. Kelas tempur. Pikiran itu membuat Tang Wulin terkejut. Kemudian kegembiraan praktis menggelegak keluar dari dadanya. Lagi pula, dia baru saja menerima cincin ketiganya dan menghancurkan segel Raja Naga Emas lainnya. Jika bukan karena kontrol diri yang kuat, Tang Wulin akan bergegas keluar dari kursinya, ingin menguji kekuatan barunya. Saya bertanya-tanya bagaimana kelas tempur di Shrek. Grup saya hanya memiliki 4 orang dan kami akan melawan Guru Shen dan Guru Wu, namun, kami jauh lebih kuat daripada kelompok lain. Kami juga memiliki Wu Shiduo dan 4 cincinnya. Kita semua memiliki 3 cincin. Bahkan, keterampilan fusi jiwa Wu Shiduo sudah sekuat gabungan seluruh kelompok. Arena perdebatan terletak di sisi selatan lantai pertama gedung sekolah. Setelah melewati koridor yang lebar, para siswa menemukan diri mereka di arena lingkaran besar. Itu berdiameter lebih dari 100 meter, dengan semua jenis mesin yang melapisi batas untuk merekam pertempuran, menganalisis pertempuran tersebut, dan bertindak sebagai pengamanan jika terjadi kecelakaan. Tidak seperti di mana mereka bertarung untuk kepresidenan kelas, ini adalah arena pertarungan yang asli. Sementara cedera yang ditimbulkan di medan perang virtual juga membuat jalan mereka menjadi kenyataan, bahaya kematian tidak tampak di atas para siswa. Mereka tidak bisa mati di sana dan karena itu bertempur lebih agresif, mengambil lebih banyak risiko daripada seandainya mereka berada di dunia nyata. Ini tidak terjadi di sini. Shen Yi dan Wu Zhangkong naik panggung. Para siswa dialihkan ke samping dan berbaris di tepi platform. Sadar akan obrolan ringan, Tang Wulin memberi isyarat agar teman-teman sekelasnya tenang, tetapi mendapati bahwa tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Beberapa orang langsung mengabaikannya. Dia menghela nafas panjang. Sepertinya ketidakhadiran saya membuat saya kurang penting di mata mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Saya hanya harus bekerja keras untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Shen Yi menyapu matanya yang tajam menembus kerumunan. Secara alami, kelas tempur terdiri dari pertarungan langsung. Fokus hari ini adalah kerja tim.
Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bersama dengan kelompok Anda akan bertarung dengan saya atau Guru Wu. Terlepas dari baju perang kami akan menggunakan kekuatan penuh kami. Bibirnya sedikit melengkung ke atas. Grup manapun yang mengalahkan kita akan mendapat nilai penuh. Kalau tidak, skor Anda akan tergantung pada kinerja Anda. Putuskan siapa yang ingin Anda lawan, saya atau Guru Wu. Kami juga akan menilai keputusan Anda. Anda akan memiliki 5 menit untuk membahas, maka pertempuran akan dimulai dengan kelompok Dewan Kelas. Petik 2. Gu Yue, Luo Guixing, dan Wu Shiduo beringsut lebih dekat ke sisi Tang Wulin. Wajah Tang Wulin adalah gambar meminta maaf. Maaf tentang ketidakhadiran saya. Setelah menerobos ke peringkat 30, tubuh saya mengalami beberapa masalah yang tidak terduga. Saya harus ketinggalan kelas sampai meditasi saya selesai. Petik 2. Wu Shiduo bertindak seolah-olah dia tidak mendengar permintaan maafnya sama sekali. Kita bisa membicarakannya setelah pertempuran. Jadi, siapa yang harus kita pilih? Petik 2. Guru Wu, jawab Tang Wulin segera. Kenapa? Wu Shiduo mengangkat alis padanya. Sudah jelas bahwa Guru Wu kuat. Bahkan, dia harus lebih kuat dari Guru Shen. Petik 2. Gu Yue dan aku datang ke Akademi Shrek dari Akademi Issea bersama Guru Wu. Dia adalah guru kami selama kami di sana, jadi kami memahami kemampuannya. Karena kedua guru itu kuat, saya pikir akan lebih baik untuk meminimalkan faktor yang tidak diketahui dalam pertempuran. Itu sebabnya jika kita memilih Guru Wu, setidaknya kita bisa merencanakan kemampuannya. Petik 2. Aku setuju, kata Luo Guixing. Kami tidak punya banyak waktu. Beri kami ikhtisar cepat keterampilan jiwa Guru Wu. Petik 2. Nada suaranya kuat, itu memberinya penampilan sebagai pemimpin tim. Tang Wulin mengamati teman satu grupnya sejenak, tidak cukup tahu bagaimana perasaannya tentang itu. Menggelengkan kepalanya sekali, ia melanjutkan untuk menggambarkan keterampilan jiwa Wu Zhangkong dan karakteristik jiwa bela dirinya. Apa peran kita? Tanya Wu Shiduo. Karena dia biasanya bertarung sendirian, dia tidak terbiasa dengan taktik tim. Tang Wulin, kamu pandai mengendalikan, tapi kamu lebih baik dalam menyerang. Anda harus menjadi pelopor, kata Luo Guixing. Wu Shiduo, kamu harus meluncurkan serangan menyelinap dari samping. Saya akan berada di pusat untuk mengendalikan aliran pertempuran, dan Gu Yue akan memberikan tembakan perlindungan dari belakang. Ini pertama kalinya kami bertarung bersama, jadi rencana kami tidak bisa terlalu rumit. Sederhana adalah kuncinya di sini. Petik 2. Tepat ketika Gu Yue membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, Tang Wulin menarik tangannya dan berkata, baiklah. Mari lakukan apa yang Anda katakan. Petik 2. Luo Guixing tersenyum. 5 menit mereka telah berakhir. Mereka berempat naik panggung. Kami memilih Guru Wu, kata Luo Guixing. Tang Wulin berdiri di depan dengan Luo Guixing tepat di belakangnya. Gu Yue ada di belakang Luo Guixing, dan Wu Shiduo tetap di samping Tang Wulin. Itu adalah formasi pertempuran yang aneh. Wu Shiduo mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin. Bisakah kamu membuatnya sibuk? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Guru Wu memiliki 7 cincin. Saya hanya bisa membelikan kami sedikit waktu. Petik 2. MN. Lakukan yang terbaik, kata Wu Shiduo. Tang Wulin, beri kami waktu 3 detik, kata Luo Guixing. Aku akan mendukungmu, jadi jangan menahan diri sama sekali. Petik 2. Baik. Petik 2. Dengung memenuhi udara saat kubah cahaya menutupi arena. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam, matanya fokus pada sosok di depannya. Berdiri 50 meter jauhnya adalah Wu Zhangkong, jubah putihnya yang biasa mengepul di auranya yang dingin. Mulailah, mengumumkan Shen Yi, suaranya yang tajam menembus keramaian. Tang Wulin mulai beraksi dalam sekejap mata. Tanah retak di bawah kakinya saat dia mengerahkan kekuatannya. Dia melompat ke arah Wu Zhangkong, cincin jiwanya muncul di sekelilingnya di tengah penerbangan, sekarat dalam cahaya ungu mereka. Dia memiliki 3 cincin jiwa ungu sekarang. Ini di luar konfigurasi optimal buku teks, dan melambangkan kekuatannya. Di luar panggung, teman-temannya langsung menyadari bahwa dia telah berhasil menembus. Rumput Blue Silver ditembakkan dari sekelilingnya atas perintahnya. Mereka berkilau lebih terang dari sebelumnya, pembuluh darah di dalamnya lebih kompleks, seolah-olah mereka telah berubah dari daun menjadi milik manusia. Meskipun ia tidak memiliki pemahaman penuh tentang perubahan pada rumput Blue Silvernya, Tang Wulin tahu itu telah menjadi lebih kuat. Pertumbuhan ini tidak semata-mata disebabkan oleh perolehan cincin ketiganya. Melanggar segel Raja Naga Emas lainnya juga telah membantu dalam sublimasi jiwanya. Rumput bergegas menuju Wu Zhangkong seperti gelombang besar tanaman merambat.
Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, Bin. Sementara tanaman merambat menyapu Wu Zhangkong, cahaya melintas di mata Tang Wulin, esensi darahnya mendidih. Sisik emas berdesir di sepanjang lengan kanannya, di bahu kanannya, dan melalui sebagian besar tubuhnya. Tangannya berubah menjadi cakar naga emas yang mematikan. Dia tidak berani menahan Wu Zhangkong, tidak ketika Shen Yi dengan jelas mengatakan para guru akan bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Baru sekarang Wu Zhangkong bergerak. Cincin jiwa terwujud di bawahnya, dua yang pertama berwarna kuning, diikuti oleh 3 cincin ungu. Akhirnya, 2 cincin hitam muncul, menyelesaikan konfigurasi yang menakutkan ini. Pedang Skyfrost terwujud di tangannya dalam sekejap, suhu arena langsung jatuh. Dia mencubit ujung pedang dengan tangan kirinya. Dengan goyangan kanannya, pedang itu mengeluarkan cahaya ke telapak tangan kirinya, berkembang menjadi bunga. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, Frost Scar. Alih-alih mengandalkan pedangnya, ia menggunakan keterampilan jiwanya tanpa berpikir panjang. Tang Wulin menghadapi aura perkasa dari Soul Sage 7 cincin dengan gigi mengepal. Tidak sekalipun rumput Blue Silvernya rileks dalam serangannya terhadap Wu Zhangkong, meskipun sebagian telah berpisah dari yang lain dan kembali kepadanya. Itu berputar di depannya untuk membentuk perisai. Bab 342. Bab 342 Pertempuran Tim Melawan Wu Zhangkong. Frost Scars terbang di udara, mengancam untuk merobek gelombang rumput Blue Silver. Seketika mereka bertabrakan, bagaimanapun, rumput melepaskan cahaya biru yang menyilaukan. Alih-alih mengirisnya terpisah, Frost Scar hanya berhasil melapisinya di lapisan es, membeku di tempat. Adegan ini membuat Wu Zhangkong menyipitkan matanya, dan dia mengangguk pada dirinya sendiri untuk memahami. Saya mungkin tidak menggunakan kekuatan penuh saya, tapi saya memfokuskan semua Frost Scar saya pada satu tempat. Rumput Blue Silver Wulin benar-benar telah tumbuh lebih kuat. Setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, cahaya perak bersemi di kaki Wu Zhangkong. Luo Guixing menggunakan Spatial Lock, mengatur waktu sehingga diaktifkan segera setelah Wu Zhangkong menggunakan Frost Scar, saat yang tepat dia akan mengirimkan keterampilan jiwa lain. Perbedaan besar dalam kultivasi mereka berarti bahwa Luo Guixing tidak bisa sepenuhnya menahan Wu Zhangkong. Namun, ia nyaris tidak berhasil mengganggu Wu Zhangkong dan mencegahnya melatih keterampilan jiwa. Wu Shiduo menukik pada saat itu. Dari awal pertempuran, dia memastikan untuk tetap hanya satu langkah di belakang Tang Wulin, siap menerkam setiap pembukaan. Luo Guixing instan tersandung Wu Zhangkong, dia terjun dengan keterampilan jiwa pertamanya, Hell Rush. Dia tiba di depan Wu Zhangkong dalam bayangan kabur, mencakar tulang rusuknya. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertarung bersama, mereka berempat disinkronkan dengan sempurna. Jubah putih Wu Zhangkong berkibar saat dia memutar tubuhnya untuk memenuhi serangan cakar. Pedangnya menghalanginya dengan deringan logam yang keras, pertahanannya yang sempurna memukau Wu Shiduo. Dia tampak seperti disambar petir. Sebelum Wu Zhangkong bisa menghukumnya karena kesalahannya, Luo Guixing memindahkannya. Tang Wulin mengambil keuntungan dari serangan Wu Shiduo untuk menutup jarak antara dia dan Wu Zhangkong. Sekarang di depan Wu Zhangkong, dia menebas dengan cakar naganya, merobek udara dengan desisan yang terdengar. 5 lampu emas gelap keluar dari cakarnya. Topeng es Wu Zhangkong akhirnya pecah, mengungkapkan sedikit keheranan. Pedangnya terangkat untuk menghadapi serangan ini dengan pedang putih miliknya sendiri. Balok ini jauh lebih besar dari Frost Scar sebelumnya, tetapi jauh lebih sederhana dalam konstruksi, hanya menyerupai pisau panjang. Namun, Tang Wulin melihat melalui penampilannya yang sederhana. Pada kenyataannya, itu adalah serangan yang terdiri dari ribuan bekas luka Frost yang menyatu bersama. Meskipun itu adalah keterampilan jiwa pertama Wu Zhangkong, penggunaannya yang mahir mengubahnya menjadi binatang buas yang menakutkan untuk diperhitungkan. Sinar pedang putih dan cahaya keemasan bertabrakan dalam ledakan partikel. Tang Wulin keluar dari bursa tertutup lapisan es, tetapi Wu Zhangkong juga telah dipaksa kembali. Dia memblokirnya. Tang Wulin melepaskan raungan primal dan 3 cincin jiwanya yang ungu menghilang. Cincin jiwa emas bercahaya muncul di tempat mereka. Esensi darah menggelegak dalam dirinya, dengan gila mengalir melalui tubuhnya saat dia mengaktifkan tubuh naga emas. Gold Light merayap keluar dan melilit tubuh Tang Wulin. Deru naga bergemuruh di seluruh stadion, dan seluruh tubuh Tang Wulin berubah warna keemasan. Lengan kanannya meledak, memperlihatkan lengan kanan berskala emasnya meledak dengan kekuatan. Setiap skala tunggal tegak, dan cakarnya tampak telah tumbuh sedikit lebih besar. Kekuatan esensi darahnya yang segera melenyapkan embun beku di tubuhnya. Dia menebas dengan cakarnya sekali lagi, mengirim 5 balok emas gelap yang masing-masing panjangnya lebih dari 2 meter. Saat mereka muncul,
Ruang antara Tang Wulin dan Wu Zhangkong tampaknya mendistorsi, naga mengaum menjadi lebih keras dari sebelumnya. Beberapa saat sebelum ini, Luo Guixing memindahkan Wu Shiduo ke belakang Wu Zhangkong. Mengambil keuntungan dari waktu yang dibeli Tang Wulin dengan bentrokan eksplosifnya melawan Wu Zhangkong, dia memanggil jiwa bela diri keduanya. Cahaya hitam dan putih berputar di sekelilingnya, tubuhnya tumbuh lebih besar dan berubah menjadi harimau putih neraka. Lawan mereka adalah Soul Sage 7 Cincin dan seorang guru di Shrek Academy. Tidak ada gunanya menahan diri atau mengulur waktu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah keluar dari awal. Rencana Luo Guixing mengharuskan bermain untuk setiap kekuatan mereka dan membuat mereka melepaskan serangan terbesar mereka pada Wu Zhangkong pada saat yang sama. Selama mereka melakukan itu, mereka setidaknya akan dapat menampilkan kekuatan mereka dengan benar. Sementara Tang Wulin menyerang Wu Zhangkong dari depan dengan Golden Dragon Red Claw, Wu Shiduo menyerangnya dari belakang dalam bentuk Hell White Tiger-nya. Pada saat yang sama, tombak berwarna kuat muncul di udara dan menembak ke arah kepala Wu Zhangkong mengikuti busur yang diplot dengan tepat. Rahang pada dasarnya setiap siswa yang menyaksikan sudah turun. Serangan gabungan dari dewan kelas mereka terlalu ganas, terutama Tang Wulin Golden Dragon Red Claw dan Wu Shiduo Hell White Tiger. Semua orang bisa merasakan kekuatan ganas dari dua serangan itu. Menghadapi serangan dari tiga arah yang terpisah, cincin jiwa keempat Wu Zhangkong menyala saat ia hanya menusukkan pedang langit es ke arah langit. Tang Wulin dan Wu Shiduo segera merasa seolah-olah mereka tidak lagi berperang dengan manusia. Sebaliknya, mereka menentang gunung yang menjulang. Mereka tahu mereka tidak akan bisa mengguncang gunung ini tidak peduli apa yang mereka coba. Badai energi meledak dari Wu Zhangkong. Itu menyapu lawan-lawannya, mengarahkan Wu Shiduo, mengalahkan Golden Dragon Red Claw Tang Wulin, dan akhirnya membubarkan hujan es tombak berwarna-warni. Boom yang menggelegar mengguncang arena, penghalang yang mengelilinginya bergetar di depan gelombang kejut. Keheningan yang tegang turun ke penonton ketika mereka menyaksikan panggung yang dipenuhi debu dengan mata menyipit, dengan tidak sabar menunggu debu mengendap dan mengungkapkan hasil dari bentrokan itu. Tiba-tiba, suara dengung menembus keheningan, dan cahaya biru menembus langit. Itu membentang 7 meter ke udara, lalu menampakkan dirinya sebagai pedang besar biru raksasa. Gelombang dingin meletus dari sana, menjatuhkan Tang Wulin dan Hell White Tiger dari kaki mereka. Pedang raksasa itu kemudian terbelah menjadi 9 pedang terpisah dan menembak ke arah Tang Wulin dan Wu Shiduo. Bahkan siswa yang menyaksikan di luar panggung merasa sulit untuk bernafas di hadapan kekuatan pedang. Cahaya perak menyelimuti Wu Shiduo, sekali lagi memindahkannya dari bahaya. Dengan salah satu target mereka hilang, 9 pedang berubah arah, memfokuskan semua kekuatan dingin mereka pada Tang Wulin. Bahkan jika dia memiliki 9 nyawa, Tang Wulin tidak akan selamat dari serangan hebat ini. Wu Zhangkong telah menggunakan keterampilan jiwanya yang keempat dan kelima, Frost Song dan Frost Song Moon. Dia tidak menahan apapun, segera menggunakan dua keterampilan jiwanya yang terkuat. Tidak ada cara bagi Tang Wulin untuk menghindari 9 pedang ini. Namun, beberapa inci sebelum mereka mengirisnya berkeping-keping, dia menghilang dalam kilatan cahaya perak. Luar biasa, semua penonton berpaling menatap Luo Guixing dengan kagum. Ini adalah kedua kalinya dia memindahkan teman satu timnya keluar dari jalan yang berbahaya tepat pada waktunya. Selanjutnya, teleportasi kedua terjadi hanya sepersekian detik sebelum Frost Song memotong Tang Wulin menjadi berkeping-keping. Bahkan Tang Wulin telah mempersiapkan diri untuk mengambil serangan dengan cakar naganya. Namun, para siswa segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Seperti mereka, Luo Guixing memasang ekspresi kaget. Dia perlahan-lahan menoleh untuk melihat ke belakang. Sebelumnya, dia telah memindahkan Wu Shiduo di depannya untuk melindunginya dari gelombang dingin. Tang Wulin, bagaimanapun, telah diteleportasi ke belakang, tepat di sebelah Gu Yue. Bab 343. Tang Wulin tersenyum pahit. Hitung aku keluar, aku punya banyak hal yang harus dilakukan dan tidak ada satu detik yang tersisa. Lagi pula aku sudah ketinggalan banyak kelas. Lebih dari sebelumnya, Tang Wulin merasa terdesak waktu. Dia harus mengimbangi kuliah intens di Shrek Academy, dan sekarang setelah dia memiliki 3 cincin jiwa, ada 2 guru pandai besi yang menunggu untuk membimbingnya. Dia akan terkutuk jika dia membiarkan kedua sia-sia. Baiklah kalau begitu, Su Xiaoyan terkikik. Jiwa roh macam apa yang kalian pikir aku harus dapatkan kali ini? Aku punya banyak uang, dan Big Sis Gu Yue berkata dia bisa memberiku diskon. Tang Wulin berpikir sejenak, yang terbaik untuk mendapatkan jiwa roh yang kompatibel denganmu. Tentu saja, karena itu juga tergantung pada pilihan yang tersedia, kesempatan akan memainkan faktor besar dalam hal ini. Semoga beruntung. MN. Petik 2. Sebelum mereka bisa mengatakan hal lain,
Shen Yi tiba di peron dan mendekati podium. Ayo mulai kelas. Tang Wulin memutar kepalanya untuk menemukannya menatapnya. Mengambil isyarat, dia menembak seperti roket dari kursinya dan berteriak, berdiri. Seluruh kelas bangkit bersamanya. Selamat pagi guru. Petik 2. Shen Yi mengangguk, puas. Ambil tempat dudukmu. Tatapannya bergerak dari Tang Wulin ke seluruh kelas, tajam dan cerdas seperti elang. Hari ini kita memiliki kelas tempur. Kamu akan bertarung bersama dalam kelompok membuat mesya. Kamu tidak akan bertengkar satu sama lain, tetapi dengan aku atau Guru Wu. Pemimpin kelompok, pimpin kelompokmu. Kami pergi sekarang. Shen Yi dan Wu Zhangkong menuju pintu tanpa pandangan kedua. Kelas tempur. Pikiran itu membuat Tang Wulin terkejut. Kemudian kegembiraan praktis menggelegak keluar dari dadanya. Lagi pula, dia baru saja menerima cincin ketiganya dan menghancurkan segel Raja Naga Emas lainnya. Jika bukan karena kontrol diri yang kuat, Tang Wulin akan bergegas keluar dari kursinya, ingin menguji kekuatan barunya. Saya bertanya-tanya bagaimana kelas tempur di Shrek. Grup saya hanya memiliki 4 orang dan kami akan melawan Guru Shen dan Guru Wu, namun, kami jauh lebih kuat daripada kelompok lain. Kami juga memiliki Wu Shiduo dan 4 cincinnya. Kita semua memiliki 3 cincin. Bahkan, keterampilan fusi jiwa Wu Shiduo sudah sekuat gabungan seluruh kelompok. Arena perdebatan terletak di sisi selatan lantai pertama gedung sekolah. Setelah melewati koridor yang lebar, para siswa menemukan diri mereka di arena lingkaran besar. Itu berdiameter lebih dari 100 meter, dengan semua jenis mesin yang melapisi batas untuk merekam pertempuran, menganalisis pertempuran tersebut, dan bertindak sebagai pengamanan jika terjadi kecelakaan. Tidak seperti di mana mereka bertarung untuk kepresidenan kelas, ini adalah arena pertarungan yang asli. Sementara cedera yang ditimbulkan di medan perang virtual juga membuat jalan mereka menjadi kenyataan, bahaya kematian tidak tampak di atas para siswa. Mereka tidak bisa mati di sana dan karena itu bertempur lebih agresif, mengambil lebih banyak risiko daripada seandainya mereka berada di dunia nyata. Ini tidak terjadi di sini. Shen Yi dan Wu Zhangkong naik panggung. Para siswa dialihkan ke samping dan berbaris di tepi platform. Sadar akan obrolan ringan, Tang Wulin memberi isyarat agar teman-teman sekelasnya tenang, tetapi mendapati bahwa tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Beberapa orang langsung mengabaikannya. Dia menghela nafas panjang. Sepertinya ketidakhadiran saya membuat saya kurang penting di mata mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Saya hanya harus bekerja keras untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Shen Yi menyapu matanya yang tajam menembus kerumunan. Secara alami, kelas tempur terdiri dari pertarungan langsung. Fokus hari ini adalah kerja tim. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bersama dengan kelompokmu, kamu akan bertarung denganku atau Guru Wu. Selain dari baju tempur kita akan menggunakan kekuatan penuh kita, bibirnya sedikit melengkung ke atas. Grup manapun yang mengalahkan kita akan mendapatkan nilai penuh. Jika tidak, skor Anda akan tergantung pada kinerja Anda. Tentukan siapa yang ingin Anda lawan, saya atau Guru Wu. Kami juga akan menilai keputusan Anda. Anda akan memiliki 5 menit untuk membahas. Kemudian pertempuran akan dimulai dengan kelompok Dewan Kelas. Petik 2. Gu Yue, Luo Guixing, dan Wu Shiduo beringsut lebih dekat ke sisi Tang Wulin. Wajah Tang Wulin adalah gambar meminta maaf. Maaf tentang ketidakhadiran saya. Setelah menerobos ke peringkat 30, tubuh saya mengalami beberapa masalah yang tidak terduga. Saya harus absen di kelas sampai meditasi saya selesai. Wu Shiduo bertindak seolah-olah dia tidak mendengar permintaan maafnya sama sekali. Kita bisa membicarakannya setelah pertempuran. Jadi, siapa yang harus kita pilih? Guru Wu, jawab Tang Wulin segera. Mengapa? Wu Shiduo mengangkat alis padanya. Sudah jelas bahwa Guru Wu kuat. Bahkan, dia harus lebih kuat dari Guru Shen. Gu Yue dan aku datang ke Akademi Shrek dari Akademi Issea dengan Guru Wu. Dia adalah guru kami selama kami di sana, jadi kami memahami kemampuannya. Karena kedua guru itu kuat, saya pikir akan lebih baik untuk meminimalkan faktor yang tidak diketahui di pertempuran. Itu sebabnya jika kita memilih Guru Wu, setidaknya kita bisa merencanakan kemampuannya. Petik 2. Aku setuju, kata Luo Guixing. Kami tidak punya banyak waktu. Beri kami ikhtisar cepat keterampilan jiwa Guru Wu. Nada suaranya kuat, itu memberinya penampilan sebagai pemimpin tim. Tang Wulin mengamati teman satu grupnya sejenak, tidak cukup tahu bagaimana perasaannya tentang itu. Menggelengkan kepalanya sekali, ia melanjutkan untuk menggambarkan keterampilan jiwa Wu Zhangkong dan karakteristik jiwa bela dirinya. Apa peran kita? Wu Shiduo bertanya. Karena dia biasanya bertarung sendirian,
dia tidak terbiasa dengan taktik tim. Tang Wulin, kamu pandai mengendalikan, tetapi kamu bahkan lebih baik dalam menyerang. Kamu harus menjadi pelopor, kata Luo Guixing. Usiduo, kamu harus melancarkan serangan diam-diam dari samping. Aku akan berada di pusat untuk mengontrol aliran pertempuran, dan Gu Yue akan memberikan tembakan balasan dari belakang. Ini pertama kalinya kita bertarung bersama, jadi rencana kita bisa terlalu rumit. Sederhana adalah kuncinya di sini. Petik 2. Sama seperti Gu Yue membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, Tang Wulin menarik tangannya dan berkata, baiklah. Ayo lakukan apa yang kamu katakan. Luo Guixing tersenyum. 5 menit mereka telah berakhir. Mereka berempat naik panggung. Kami memilih Guru Wu, kata Luo Guixing. Tang Wulin berdiri di depan dengan Luo Guixing tepat di belakangnya. Gu Yue ada di belakang Luo Guixing, dan Wu Siduo tetap di samping Tang Wulin. Itu adalah formasi pertempuran yang aneh. Wu Siduo mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin. Bisakah kamu membuatnya sibuk? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Guru Wu memiliki 7 cincin. Aku hanya bisa membelikan kita sedikit waktu. Lakukan yang terbaik, kata Wu Siduo. Tang Wulin, beri kami waktu 3 detik, kata Luo Guixing. Aku akan mendukungmu, jadi jangan menahan diri sama sekali. Baik, petik 2. Dengung memenuhi udara saat kubah cahaya menutupi arena. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam, matanya fokus pada sosok di depannya. Berdiri 50 meter jauhnya adalah Wu Zhangkong, jubah putihnya yang biasa mengepul di auranya yang dingin. Mulailah, mengumumkan Shen Yi, suaranya yang tajam menembus keramaian. Tang Wulin mulai beraksi dalam sekejap mata. Tanah retak di bawah kakinya saat dia mengerahkan kekuatannya. Dia melompat ke arah Wu Zhangkong, cincin jiwanya muncul di sekelilingnya di tengah penerbangan, sekarat dalam cahaya ungu mereka. Dia memiliki 3 cincin jiwa ungu sekarang. Ini di luar konfigurasi optimal buku teks, dan melambangkan kekuatannya. Di luar panggung, teman-temannya langsung menyadari bahwa dia telah berhasil menembus. Rumput Blue Silver ditembakkan dari sekelilingnya atas perintahnya. Mereka berkilau lebih terang dari sebelumnya, pembuluh darah di dalamnya lebih kompleks, seolah-olah mereka telah berubah dari daun menjadi milik manusia. Meskipun ia tidak memiliki pemahaman penuh tentang perubahan pada rumput Blue Silver-nya, Tang Wulin tahu itu telah menjadi lebih kuat. Pertumbuhan ini tidak semata-mata disebabkan oleh perolehan cincin ketiganya. Melanggar segel Raja Naga Emas lainnya juga telah membantu dalam sublimasi jiwanya. Rumput bergegas menuju Wu Zhangkong seperti gelombang besar tanaman merambat. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, Bin. Sementara tanaman merambat menyapu Wu Zhangkong, cahaya melintas di mata Tang Wulin, esensi darahnya mendidih. Sisik emas berdesir di sepanjang lengan kanannya, di bahu kanannya, dan melalui sebagian besar tubuhnya. Tangannya berubah menjadi cakar naga emas yang mematikan. Dia tidak berani menahan Wu Zhangkong, tidak ketika Shen Yi dengan jelas mengatakan para guru akan bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Baru sekarang Wu Zhangkong bergerak. Cincin jiwa terwujud di bawahnya, 2 yang pertama berwarna kuning, diikuti oleh 3 cincin ungu. Akhirnya, 2 cincin hitam muncul, menyelesaikan konfigurasi yang menakutkan ini. Pedang Skyfrost terwujud di tangannya dalam sekejap, suhu arena langsung jatuh. Dia mencubit ujung pedang dengan tangan kirinya. Dengan goyangan kanannya, pedang itu mengeluarkan cahaya ke telapak tangan kirinya, berkembang menjadi bunga. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, Frost Scar. Alih-alih mengandalkan pedangnya, ia menggunakan keterampilan jiwanya tanpa berpikir panjang. Tang Wulin menghadapi aura perkasa dari Soul Sage 7 cincin dengan gigi mengepal. Tidak sekalipun rumput Blue Silver-nya rileks dalam serangannya terhadap Wu Zhangkong, meskipun sebagian telah terpisah dari yang lain dan kembali kepadanya. Itu berputar di depannya untuk membentuk perisai. Bab 344. Bab 344 mengusir keraguan. Membuat armor perang satu kata di level mereka menyerukan untuk melampaui batas mereka. Jika Tang Wulin dan kelompoknya tidak bersatu, ini semua akan menjadi mimpi pipa. Namun, jelas bahwa baik Wu Siduo maupun Luo Guixing tidak menghormati Tang Wulin. Ini wajar karena dia adalah ketua kelas, posisi yang menjadikannya target banyak perhatian dan permusuhan di kelasnya. Apakah saya benar-benar menginginkan semua ini? Tapi Tang Wulin bukan orang yang mundur dari tanggung jawabnya. Sekarang dia adalah presiden kelas, dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi peran itu terlepas dari tantangannya. Dia menepuk bahu Gu Yue, menyampaikan padanya bahwa dia tidak membutuhkannya untuk berbicara untuknya. Dia mendekati sisi Luo Guixing dan duduk. Kamu sangat kuat dan pandai memerintah. Tapi Anda tidak dapat menyangkal hal itu sekarang,
saya adalah presiden kelas 1, kata Tang Wulin pelan. Alis Luo Guixing melengkung. Terus, Tang Wulin tersenyum, sudut matanya berkerut. Tidak banyak, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengambil posisi saya semester ini. Anda orang yang cerdas, jadi Anda harus tahu perselisihan internal hanya akan membuat kita semua kembali. Bahkan jika Anda tidak menghormati saya, Anda masih harus bekerja sama dengan saya. Kami berada di grup yang sama saat ini, sebuah tim, dan kami juga merupakan dewan kelas-kelas 1. Berkultivasi seperti mendayung perahu di hulu. Itu tidak mudah dan membutuhkan banyak usaha. Jika kita ingin melebihi teman sebaya kita, maka kita harus membuang dendam kita dan fokus pada kultivasi. Aku jamin bahwa sebagai pandai besi, aku akan memperlakukan semua orang dengan setara dan menempa kemampuan terbaikku. Saya akan bekerja keras untuk memenuhi harapan semua orang, terutama agar kita dapat berhasil membuat baju perang satu kata. Saya juga akan berjanji kepada Anda bahwa pada akhir semester, kita semua akan memiliki beberapa potong baju perang. Kita semua akan berada pada tahap yang sama dalam hal itu. Jadi jika Anda berencana untuk merebut kursi ketua kelas dari saya, bekerja keras. Tumbuhkan dan tingkatkan, kemudian datang semester depan, cobalah untuk mengalahkan saya. Petik 2. Dia meninggalkan Luo Guixing sendirian untuk merenungkan kata-kata itu dan berjalan ke Wu Shiduo. Karena dia memiliki sepasang telinga yang baik dan duduk tidak jauh dari Luo Guixing, Wu Shiduo telah mendengar semua yang dikatakan Tang Wulin. Dia mengangkat kepalanya ketika dia mendekat, mata tertuju padanya. Aku yang harus disalahkan atas kehilangan pertempuran ini. Tang Wulin membalas tatapannya. Kata-kata membuat bibirnya stabil dan tidak goyah. Saya tidak berkoordinasi dengan baik dengan semua orang dan meremehkan kekuatan Guru Wu. Kita mungkin bukan teman, tetapi kita harus menjadi kawan. Jadi, aku akan jujur padamu. Saya bukan pandai besi peringkat keempat. Saya sebenarnya peringkat kelima. Petik 2. Pernyataan itu membawa semua jenis menggigil di punggungnya. Melihat reaksinya, Tang Wulin tersenyum. Menjadi teman denganku, seseorang yang bisa menjadi pandai besi surgawi di masa depan, adalah ide yang bagus. Lagi pula, tujuan kita adalah armor perang 4 kata di masa depan, kan? Petik 2. Dia mengulurkan tangannya ke Wu Shiduo. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambilnya dan mengguncangnya dengan keras. Hari ini setelah kelas, aku akan menempa logam untuk baju perang kita. Petik 2. Ketika mereka menarik kembali tangan mereka, sebuah suara terdengar ke sisi mereka. Apa yang kamu katakan itu benar, kata Luo Guixing saat dia berjalan, jelas selesai dengan pikirannya. Tang Wulin berbalik menghadapnya. Kali ini, Luo Guixing mengambil inisiatif untuk menawarkan tangannya. Kamu adalah ketua kelas dan pemimpin kelompok kita. Tetapi jika Anda pernah melakukan kesalahan, maka Anda harus bertanggung jawab. Saya akan menunggu waktu itu untuk datang. Petik 2. Tang Wulin menerima gerakannya. Terima kasih atas doronganmu. Petik 2. Tatapan mereka berbenturan di udara, bunga api menyembur kemana-mana. Terlepas dari sifat sombong Luo Guixing, dia tidak punya pilihan selain menyerah, karena dia tidak bisa berhadapan dengan Tang Wulin pada saat ini. Dia harus menjadi lebih kuat. Prioritas nomor 1 Luo Guixing selalu membaik sendiri. Jika dia tidak bisa mengalahkan Tang Wulin selama mereka di lapangan luar, maka dia tidak akan pernah berdiri di puncak. Tang Wulin, Gu Yue, dan Wu Shiduo adalah target baginya untuk dilampaui. Sementara itu, Tang Wulin memberi isyarat kepada Gu Yue padanya. Dia melepaskan tangan Luo Guixing dan meletakkan wajahnya sendiri di tengah. Gu Yue meletakkan tangannya di atas tangannya dengan gerakan yang dipraktikkan. Wu Shiduo dan Luo Guixing saling bertukar pandangan sebelum menambahkan tangan mereka di atas tumpukan. Shen Yi, yang telah memperhatikan kelompok mereka sejak awal pertempuran, melengkungkan bibirnya kesenyum puas ketika dia melihat keempat akhirnya mencapai solidaritas kelompok. Tantangan tidak menakutkan, tetapi tidak tahu bagaimana mengatasinya. Saya tidak ragu bahwa Tang Wulin tidak kekurangan dalam hal itu. Penilaian kakak senior itu benar. Dia adalah pemimpin sejak lahir. Saat sisa pertempuran bergulir, kelompok Tang Wulin memperhatikan mereka dengan cermat. Kelompok segera setelah mereka juga memilih Wu Zhangkong. Setelah itu, beberapa orang memutuskan untuk mencoba peluang mereka dengan Shen Yi. Mereka semua hancur pada akhirnya. Hanya kelompok Su Yucheng dan Yang Nianxia yang bertahan lebih dari beberapa menit. Baik Wu Zhangkong dan Shen Yi memiliki 7 cincin jiwa. Sebagai jiwa sage, kekuatan jiwa yang mereka konsumsi untuk mengalahkan para siswa hanyalah setetes di lautan. Setelah latihan ini dalam pertempuran kelompok, para siswa datang untuk mengakui kekuatan kedua guru.
Mereka semua tidak berdaya di hadapan keduanya. Setelah kelas tempur, semua orang mendapat berbagai keuntungan dan kerugian dari pertempuran, tetapi baik Shen Yi maupun Wu Zhangkong tidak melangkah maju untuk berkomentar. Mereka hanya mengakhiri kelas untuk hari itu. Ini adalah gaya pengajaran Akademi Shrek. Siswa dibiarkan merenungkan dan memahami sendiri tanpa petunjuk yang berlebihan dari orang lain. Apakah para siswa dapat mengidentifikasi masalah dan mencari solusi adalah terserah mereka. Hanya mereka yang bisa menempuh jalan ini sampai akhir disebut jenius sejati. Mari kita makan siang sebelum kita membahas membuat baju perang. Tang Wulin telah meraih Luo Guixing, Wu Shiduo, dan Gu Yue begitu kelas berakhir. Bersama-sama, mereka berempat membuat ruang makan. Perut tak berdasar Tang Wulin mengejutkan kedua sahabat baru mereka. Pada saat dia selesai makan, Wu Shiduo menatap gunung hidangan, wajahnya pucat dan tegang. Bagaimana kamu bisa makan sebanyak ini? Siapa yang membesarkanmu seperti ini? Petik 2. Ini bukan urusanmu, seru Gu Yue. Duduk di samping, Luo Guixing mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin lalu ke Gu Yue. Dan dia mendapatkan fotonya. Pada saat yang sama, Wu Shiduo menatap Gu Yue, cukup dingin untuk membeku. Saat dia akan berbicara, Tang Wulin menyela. Ayo pergi, kita perlu menyewa kamar. Ada banyak bengkel di Asosiasi Pandai Besi, jadi mari kita menyewa satu di sana dan menggunakannya sebagai basis kami. Petik 2. Membuat armor perang jelas merupakan prioritas utama mereka saat ini, dan mereka berempat pergi ke Asosiasi Pandai Besi. Tang Wulin menemukan Feng Wuyu ketika mereka sampai di sana, dengan cepat membahas tujuan kunjungan mereka. Baik, saya akan memberi Anda kamar anak-anak. Anda akan dikenakan biaya anak-anak 1000 poin kontribusi setiap bulan, Feng Wuyu berkata sambil tersenyum. Terima kasih guru. Petik 2. Tang Wulin dibuat untuk pergi dengan teman-temannya, tetapi Feng Wuyu tiba-tiba meraih lengannya. Tunggu, saya akan memberi Anda 2 jam. Setelah itu, temui aku. Kami akan pergi menempa. Anda tidak punya waktu untuk disia-siakan, bukan? Petik 2. Baiklah. 2 jam sudah cukup. Tang Wulin tersenyum kecut. Dia takut cahaya gila berkilauan di mata Feng Wuyu. Guru ini tidak dapat diprediksi sampai ekstrim. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak penasaran dengan apa yang akan diajarkan Feng Wuyu kepadanya sekarang karena dia mampu mencoba pemurnian roh lagi. 2 jam lebih dari cukup waktu untuk mengolah logam. Meskipun Tang Wulin sudah memiliki persediaan banyak perak dan perak ajaib, Wu Shiduo dan Luo Guixing baru saja memilih logam mereka di Asosiasi Pandai Besi. Wu Shiduo adalah besi gabus, logam atribut kegelapan yang langka dengan aura dingin yang suram. Sifatnya aneh dan hanya sedikit yang bisa menggunakannya dengan benar. Akibatnya, itu cukup murah. Luo Guixing memilih tembaga 1000 momen, logam atribut ruang. Itu sempurna untuknya, dan tidak terlalu mahal untuk logam kelas menengah. Tang Wulin hampir tidak bisa menyembunyikan persetujuannya atas pilihan mereka. Tidak ada yang melebih-lebihkan kemampuan mereka dan memilih logam kelas atas di luar apa yang bisa mereka gunakan. Melakukan hal itu akan sangat menghambat proses pembuatan pertempuran baja, tidak peduli seberapa baik dia bisa menempa logam.